Kita terlalu hubud dunia, terlalu cinta dunia, takut mati. Ini penyakit yang dikhawatirkan Rasul di akhir zaman. Wahan, terlalu cinta dunia, takut mati. Dia targetkan memiliki dunia, rumah, mobil, apartemen, tanah luas. Padahal yang dia butuhkan cuma 2 kali 1. Aku ingin menjadikan rumahku ini betul-betul menuju surgamu ya Allah. Tentu alat bantu untuk mencapai surganya Allah. Kita berharap rumah ini bisa mencetak generasi Rabbani. Rumah ini bisa menjadi sesuatu yang memang diinginkan. Bahwa Islam itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Bisa menjadi penyebab hidayah buat dirimu dan keluargamu. Bagaimana caranya? Membuat ketenangan. Karena dikatakan tadi walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tenang ini bukan sesuatu yang main-main. Bak hidayah, tenang dan hidayah ini kan kayak buah yang dipetik. Apa yang kau tanam itu yang kau petik. Kalau kau tanam buah mangga, pohon mangga, kau petik mangga lah. Kau tanam jambu, kau petik jambu nantinya. Sekarang kau pengen memetik ketenangan, kau ingin memetik hidayah, ya nggak bisa kecuali kamu menanamkan sesuatu yang tidak bercampur dengan yang haram. Alasannya apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah Tuhan kita itu baik, cuma nerima yang baik. Sekarang banyak orang menghayalkan kebaikan kepada Tuhan yang baik dengan cara yang haram, mungkin tidak. Contoh yang paling gampang lah, orang pengen berkah ekonomi cuma makan riba. Terjadi sekarang. Walaupun Allah mengatakan ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tetap aja dalam melobi Tuhan ketika sholat. Allahu Akbar, isti'anah minta tolong, cuma ngantongin ATM riba. Banyak di antara kita ini banyak. Pengen tenang, pengen berkah, pengen tentram hidup dengan cara kolaborasi hidup dengan yang riba. Ini kan nggak mungkin. Jadi kalau sama seperti kita nih teman-teman Muslim Baker Indonesia nih, keliling Indonesia banyak menginformasikan. Apa sih yang membuat rakyat ini gampang menghujat pemerintah? Apa sih yang membuat rakyat ini gampang saling ribut di antara mereka? Ternyata mereka lupa bahwa Nabi pernah mengingatkan Islam menjadi sebuah solusi. Bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau baik itu baik semuanya. Hati yang dibilang. Ibnu Qayyim mengatakan hatimu ini tergantung yang kau lihat, tergantung yang kau dengar. Kalau yang kau lihat baik, yang kau dengar baik, hatimu baik, yang keluar baik. Sekarang yang terjadi, kami keliling dari kemarin, dari mulai kita landing Surabaya, kita ke Malang, Malang kita ke Jember, Jember kita ke Bondowoso, kemudian ke Surabaya lagi ini ya, baru kita ke Jakarta siang nanti. Wallahi negeriku tercinta ini, sepanjang jalan ini orang disuruh lihat iklan dosa dan maksiat. Iklan rokok sak panjang-panjangnya loh itu. Rokok pakai baliho. Padahal MUI mengatakan haram. Dokter mengatakan rusak, tidak boleh, tetap diiklankan. Riba sudah jelas haram. Ini KPR BTN pakai baliho. Kantornya pakai huruf timbul gitu loh. Sementara masjid ini orang kadang-kadang nanya dulu, Pak, masjid di mana? Jawabannya Allahu alam. Allahu alam. Nyari masjid nggak segampang nyari ATM riba loh gitu loh. Belum lagi ini reklame-reklame yang mempertontonkan aurat, sehingga rakyat ini melihat yang buruk, mendengar yang buruk, hatinya buruk. Wahai Pak Presiden, jangan salahkan mereka kalau bertindak yang tidak baik. Karena tak ada larangan mengharamkan yang tidak baik. Cobalah Bu Gubernur, ayo kompak kita. Gimana caranya Surabaya ini iklannya yang baik-baik gitu loh. Lawang racun kok diiklanin, yang penting bayar pajak, betul, Masya Allah. Ini kan bahaya sekali. Akhirnya apa? Street justice yang ada karena buruknya hati. Ayo dong kita cari solusi. Mendingan itu baliho-baliho kosong yang belum disewa dipakai sementara buat nasihatin. Sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda mendoakan pemimpin Anda? Sudahkah Anda saling mengucap salam di antara Anda? Sudahkah mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal? Ajak mereka berbuat baik. Kita minoritas, dan minor dari mana? Kalaupun memang kita minoritas, demi Allah, sejak zaman dahulu kala Islam itu minoritas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Allah rekomendasi dalam Quran, tertulis kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Kita tidak bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Di mana-mana gurunya 1, muridnya 1000. Nah kalau gurunya 1000, muridnya 1 kan bahaya gitu.
Lawang yang bikin menang Allah kok, bukan kita. Jangan kau halalkan yang jelas memang sudah haram hukumnya. Tidak usah khawatir. Ini bumi milik Allah. Kurang tak Quran kita baca. Fatirus samawati wal ard. Allah yang betul-betul menguasai langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Jadi tidak usah khawatir. Jangan kayak anak kecil ketakutan ngeliat ikan cupang bergaya di akuarium. Kita kayak ngeliat ini orang kafir, waduh. Dia lupa, dia petang-peteng di bumi Allah. Jangan kayak anak kecil yang ngeliat ikan cupang bergaya, mama ikan cupangnya marah. Jangan usah khawatir nak, ini akuarium nak. Mama matiin listriknya, mama buang airnya, mati nih ikan cupang betul. Ini ada orang-orang kafir pengen menghancurkan bumi yang Allah ciptakan. Orang Islamnya bingung, emang yang punya bumi siapa? Apa Allah? Kalau Allah mau tinggal nyuruh, sungai meluap, betul. Kalau Allah mau, laut tsunami, tebing longsor, gunung meletus. Kalau Allah mau, buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Pun kita sudah tahu buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kan Allah yang mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Cuma membuat Allah mengatakan kun fayakun ini butuh ilmu. Karena toh pada akhirnya apa yang kita minta ini jangan yang kita pengen, yang kita butuh. Kalau kita pengen, memang kita butuh generasi bangsa yang mulutnya terjaga, tidak jorok dan kotor mencaci maki pemimpin. Tolong cetak generasi robbani, melihat yang baik, mendengar yang baik. Hati mereka baik nanti. Sehingga yang keluar pun semuanya baik. Jangan cuma ngayal. Lah kalau ngayal siapapun mampu. Tapi praktek ini kan tidak semua mampu. Nah, Islam itu solusi. Dulu orang-orang kafir Parsi yang saat itu sudah peradaban mereka tinggi sekali. Ketika melihat kesempurnaan para sahabat, berkomentarlah mereka mengatakan, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Oh, kalian ini umat Muhammad ya. Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara cebok pun diajarkan, cara buang hajat pun diajarkan. Ini sahabat Salman, mantan orang Nasrani, mengatakan, ajal, betul. Makanya saya pindah agama karena nggak ada agama sesempurna ini. Dulu agama saya yang dulu mana mungkin ngajarin cara masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Di sini diajarin. Bahkan masuk kamar mandi pun baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Keluar bilang gufronaka. Kenapa mesti bilang gufronaka? Artinya ya Allah ampunkan aku, karena sebentar lupa Tuhan dalam kamar mandi. Ini agama, Masya Allah. Ini agama ngajarin saya makan minum nggak boleh berdiri, tidak ada standing party sudah. Ini agama, Masya Allah, ngajarin saya kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan. Cuma setan makan minum pakai tangan kiri. Agama lain tidak ada yang kayak begini. Ini agama sampai cara pakai sepatu pun diajarkan. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idzan naza'a falyabda bis shimal wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunza'u. Kata Nabi, kalau pakai sendal, pakai sepatu, pakai yang kanan dulu, lepas yang kiri dulu, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, merupakan sebuah kebaikan. Cuma ada di Islam. Cuma ada di Islam. Terus kalau sampai saya ngayal murtad, kayaknya nggak masuk dalam kamus, mau cari apa di yang lain? Begitu bahasanya. Nggak usah khawatir. Khawatir bukan sifat orang Islam, itu waswas minasyaitan. Ayo bersaing sportif kita. Nggak usah khawatir. Waduh Ustaz, kita gini-gini kita. Antum terlalu khawatir. Udah. Mendingan jadi anak buah aja kalau begitu sudah. Hidup kok khawatir kayak nggak tahu Allah. Itu namanya zon, prasangka buruk. Kata Allah apa? Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk sama Allah. Padahal kalau kamu baik, ujungnya baik. Ayatnya sudah baku loh. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang lawang pendahulu kita tidak pernah khawatir sama kafir Belanda. Bambu runcing bisa mengusir Belanda. Pakai takbirnya Bung Tomo di Surabaya ini bisa menggoncangkan hati musuh. Baru takbir loh itu. Bambu runcing ngusir penjajah. Kok sekarang senjata canggih malah gandeng penjajah?
Yuk penjajah ke negara saya, yuk hancurin yuk. Gitu. Itu kan bodoh sekali kita. Takut nunggu jadi jenderal dulu buat jadi sejarah. Lupa banyak orang yang nggak jadi jenderal pun jadi sejarah dalam sejarah, betul? Banyak sekali. Karena mereka nggak butuh legalitas manusia. Yang mereka butuhkan legalitas Tuhannya, Allah yang dimaksud. Bukan, ini Umar ibn Khattab menggantikan Khalid bin Walid jenderal dengan Abu Ubaidah bin Zarrah yang anak buahnya. Itu bukan karena title, bukan. Umar juga tahu Khalid gak bakal kalah perang, takdirnya di situ. Cuma permasalahannya bukan masalah jenderalnya, bukan. Gara-gara Khalid orang berbuat syirik. Khalid itu tidak salah, orang yang salah memandang Khalid. Selalu berkata, di mana ada Khalid di situ ada kemenangan. Syirik, kata Umar. Ganti Abu Ubaidah. Lo gimana mau menang? Allah yang kasih menang. Ketika rakyat tak lagi berbuat syirik, nggak ada yang nyangka Abu Ubaidah bin Zarrah menaklukkan Romawi dari Palestina. Karena hukum sebab akibat. Yang perlu kamu tahu kenapa Allah membedakan antara Khalid dengan Abu Ubaidah. Kok Abu Ubaidah nggak pernah seperti Khalid yang nggak pernah kalah perang? Kenapa? Tanya. Simple jawaban Khalid. Saya selamanya kalau perang pasukan saya lebih sedikit, musuh lebih banyak. Cuma saya pegang sunnah Nabi yang mengatakan bahwa kita dengan orang kafir itu seperti orang hidup dengan orang mati. Maksudnya apa? Kita zikir, mereka tidak ingat Tuhan. Maka saya selalu berkata kepada pasukan saya yang sedikit, wahai orang-orang yang hidup, bantai itu mayit. Wahai orang-orang yang hidup, bantai itu mayit. Bodohnya kita bergelantungan di pundak-pundak mayit, itu masalahnya. Sehingga lupa kita hukum sebab akibat. Al jaza bi jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Soalnya kalau enggak kita bisa mati. Hei, jangankan antum yang motong kambing salah pegang pisau, Umar bin Khattab jago pedang pun mati. Kalau urusan kita kan suruh motong kambing main suruh-suruan. Umar pedangnya 50 kepala putus mati. Lawang memang hidup ini ujungnya mati. Kita terlalu hubud dunia, terlalu cinta dunia, takut mati. Ini penyakit yang dikhawatirkan Rasul di akhir zaman. Wahan, terlalu cinta dunia, takut mati. Dia targetkan memiliki dunia, rumah, mobil, apartemen, tanah luas. Padahal yang dia butuhkan cuma 2 kali 1. Dia lupa nasihat Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam putus semua hubungan kecuali 3. Sedekahnya waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Di situ nggak diceritakan tentang sertifikat yang banyak, STNK yang banyak, BPKB yang banyak, luas tanah nggak, khalas. 3, sedekahmu waktu hidup. Targetkan dunia kau taklukkan. Jadi orang kaya untuk apa? Sedekah. Bukan buat punyain dunia, sedekah. Kenapa saya beli tanah ini? Karena kalau ini jadi milik saya, siapapun bisa pakai untuk bertani. Saya cuma khawatir kalau perumahan yang beli bakal dicor ini, tidak lagi petani nyangkul kalau di sini. Kalau petani sudah nggak nyangkul, bakal nyangkul tembok orang, betul. Ini potongan sorga, ini bumi. Yang kalau dilempar biji numbuh pohon, ini Indonesia, masya Allah. Kit'ah minal jannah. Maka sampai kapanpun syukur nikmat kami, pohonan yang kami tanam pohonan buah, bukan pohonan tanpa buah. Karena ada nikmat suburnya tanah. Ini orang cerdas sekali. Tidak dia rupa, karena sudah mulai banyak berubah fungsi. Tanah yang subur ini dicor, tidak ada tumbuhan yang berbuah kecuali pohon kemboja. Udah kayak kuburan tuh komplek, betul. Udah mulai terjadi sekarang sudah mulai ya, banyak rumah-rumah dijual tanpa tanah, betul. Ya, yang ditawarkan milenial stylenya. Oh, kayaknya kalau tidak punya apartemen tidak gaul hari gini. Masya Allah. Dari dulu hukum asal rumah dibeli ada tanahnya, karena sujud yang paling baik itu di bumi. Cuma mau bilang apa? Mindset kita sudah dirubah. Negeri yang menonjol dalam bentuk pertanian sekarang menonjol dalam bentuk importirnya. Masya Allah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Sudahlah. Gimana merapikannya, Ustaz? Ada sedikit bocoran ketika disampaikan sebuah riwayat tentang kerusakan yang akan tampak di muka bumi. Kita akan berikan solusi nanti tentang bagaimana cara kita memperhatikan rumah kita. Hal-hal yang bisa mendorong islah rumah yang kita miliki untuk menggapai surganya Allah. Cuma saya berikan dulu kabar tentang penyebab kerusakan itu. Kata Rasul dalam sebuah riwayat yang sahih, idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad
sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Nabi ngomong di hadapan para sahabat yang beragam karakter imannya. Ada yang baru masuk Islam, ada yang udah lama, ada yang masih ragu-ragu. Nabi pukul rata lah. Nabi bilang, idza tabayatum bil inah. Inah itu riba yang paling ringan. Riba itu 70 cabang lebih. Yang paling ringan ya bayul inah. Itu paling ringan. Paling ringan bayul inah. Yang dosanya mirip dengan ghibah. Yang lebih dosa tersebut lebih berat ketimbang zina sama orang tua. Jadi Nabi mengatakan bayul inah, enggak yang berat-berat dulu nih. Bayul inah itu apa ya? Jadi kayak orang beli kredit jual cash gitu loh. Belum lunas kredit udah keliling nih STNK cari pinjaman gitu. Udah belum selesai ini kredit perumahan, ini sudah keliling ini sertifikat untuk minjem gitu loh. Jadi inah di sini kata Nabi, idza tabayatum bil inah. Kalau kamu sudah melegalkan jual beli dengan riba, dan riba yang paling ringan. Sekarang kita sudah riba berat. Ini riba ringan. Riba ringan saja kalau kamu biasa riba ringan, tabayatum bil inah. Ya, kamu masuk sistem riba sampai ada masjid minta disumbang pakai rekening riba. Sebodoh-bodohnya masjid ini. Masya Allah. Maaf, saya katakan kenapa? Karena kan perlu investasi uang dulu di bank riba, betul? Nah sekarang kalau masjid naruh uang 30 juta buat modal dasar tabungan, berapa ratus masjid yang ngasih modal orang kafir buat menghancurkan Indonesia? Emang uang di bank konvensional didiamin? Kan diputerin. Kita kasih modal perusak-perusak negeri ini untuk merusak negeri ini. Belum lagi masyarakat yang meletakkan uang di bank konvensional. 83% muslim di Indonesia uangnya ini banyakkan di bank konvensional. Dijanjikan persentase bunga 7-12% setahun, itu pun kalau betul. Akhirnya mereka besar dengan uang kita. Jadi kayak orang nanam pohon mangga, ada benalu, yang dikasih NPK-nya itu benalu biar subur. Manalah mungkin benalu berbuah mangga. Seberapa susah kita yang banyak persentase Islami ini, yuk besarkan bank syariah. Ada orang Islam bilang sama aja, ini yang rusak. Mereka samakan syariah dengan riba. Masya Allah, pada legalitas ulama untuk mengiyakan syariah tersebut. Saatnya kita pindah. Tabayatum bil inah, kata Nabi. Nanti tabayatum, kamu akan bermuamalah dengan riba. Riba biasa, bukan sampai ada imam sholat ngantongin ATM BCA kok. Masya Allah. Nggak tanggung-tanggung. Lawang tawaf dikantongin riba kok. Ini orang umroh ngantongin riba. Ada. Kebayang tidak? Nabi dakwah futuh Mekah hilang riba. Riba yang pertama kumusnahkan ribanya Abbas. Dulu Nabi bilang begitu di Ka'bah. Ketika haji wada. Riba yang pertama kumusnahkan ribanya Abbas. Sekarang orang pada dikantongin riba sambil tawaf. Coba. Tabayatum bil inah. Akhadtum ajnabal bakar. Kalian pegang itu buntut sapi. Apa maksudnya buntut sapi, Ustaz? Kan banyak binatang lain. Kok sapi yang disebut? Ya tanya yang punya sapi coba. Ini binatang yang dagingnya enak namun paling bodoh ya sapi. Sapi kerbau itu semodel. Sapi kerbau itu semodel. Kenapa? Karena dilahirkan dalam kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang, dikawinkan di kandang, sampai beranak lagi di kandang. Kalau keluar kandang tidak bisa sejarahnya sapi balik kandang. Ini binatang paling bodoh, makanya sapi diikat di hidungnya, cocok hidungnya, ditarik dari depan. Amsal ini dibalik, kau pegang buntut sapi, entah kemana sapi bakal kembali. Kau ikuti orang yang hatinya lalai, ghafil. Fakana amruhu furuta, masalahnya tidak akan pernah selesai. Kau pegang buntut sapi, kau pegang itu sapi, kau ikuti itu banteng sapi, kau ikuti itu. Mau kemana mereka? Nah, tidak tahu long sapi dipegang Rasul yang bilang kok. Entah siapa yang dimaksud pokoknya kau pegang buntut sapi. Mendingan kau naik kuda, orang terpanah posisinya di atas kuda, kuda bakal balik kandang, kuda cerdas tawan. Kalau sapi tidak akan pernah bisa kembali. Tapi kenyataannya kau pegang buntut sapi, kau ikuti orang yang nggak jelas mau kemana hidup ini.
Akhadtum ajnabal baqar. Raditum bizar'i, efeknya apa? Sapi itu kan dipakai buat ngebajak. Sehingga hidupmu enjoy dengan perekonomian kayak petani di musim hujan. Gali lubang, tanam benih dah, sisanya tawakal. Pokoknya panen aja. Raditum bizar'i, akhirnya kau enjoy dengan perekonomian. Hidupmu cuma buat kerja seperti sapi. Berangkat pagi ke kantor bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret. Betul, tiap hari. Pokoknya kerja. Udah enggak sempat lagi ngaji sudah. Loh kok enggak ke masjid lagi? Aduh, aku sudah sibuk, sekarang sudah kerja. Lah kan dulu waktu belum kerja, Masya Allah. Ini ajan dia loh. Qomat dia. Imam juga dia gitu loh. Lawang masjidnya sepi. Lah sekarang dia sudah sibuk. Masya Allah. Tinggal masbuk melulu. Kan orang jadi bingung, loh kamu yang dulu mana? Terangkat masalahmu karena zikirmu. Alladzi anqadha zahrok wa rafa'na laka dzikrok. Kata Allah kan gitu, ku angkat masalahmu karena zikirmu. Kamu jadi hebat karena agamamu. Sekarang sudah terangkat kamu, kau lupakan Tuhan, itu masalahnya. Kau bukan yang dulu lagi. Kau sudah bukan yang dulu lagi, sudah. Dulu kamu orang yang Masya Allah. Jawaban dia apa? Ya beda dulu, beda sekarang lah. Allah juga paham. Allah juga paham. Allah suruh paham dia gitu loh. Dia suruh paham Allah. Dia lupa diri dia orang. Kau mulia karena ibadahmu, sekarang kau rusak ibadahmu, hilanglah kemuliaan dalam dirimu. Itu yang terjadi. Raditum bizar'i, kamu terlalu enjoy dengan perekonomian. Dulu tiap pagi kau cium tangan ibumu, setiap pekan kau cium keningnya. Sekarang dia melihat tangannya yang keriput. Mana anak yang pernah mencium tanganku? Sibuk. Mana anak yang pernah mencium keningku? Di mana dia? Ada mata tua menanti kedatanganmu. Kau sudah bukan yang dulu lagi. Lihat, terlalu enjoy dengan dunia, terlalu enjoy dengan dunia. Kamu lupa dunia bakal kau tinggalkan. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang kuat mati, yang wajib kan mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang penting ibadah sampai datang mati, kan begitu. Raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Kamu tinggalkan jihad. Orang kalau sudah orientasinya ekonomi, nggak ada jihad. Karena jihad itu harusnya ekonomi puncaknya. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum, ekonomi bicaranya. Cuma kan puncaknya agama kalau mau jihad apa? Dasar agama sudah betul dulu. Pengen jadi pejabat, bagusin agama. Jangan jadi pejabat baru belajar agama, testimoni nantinya. Akhirnya yang enggak orang jenggot dibilang radikal. Nabi yang suruh. Perempuan pakai kerudung, bininya teroris. Quran yang tulis. Sampai bingung. Bu, ya Tat, ibu pakai kerudung yang panjang dikit, Bu. Kenapa Tat? Allah yang nyuruh. Ibu buka An-Nur ayat 31, buka, Bu. Mana Tat? Nah itu baca. Wal yadribna bihumurihina ala juyubihina. Artinya apa, Bu? Hendaklah perempuan menggunakan kerudung menutup dada. Tuh kan Allah yang nyuruh. Iya sih Tat ya, harus panjang. Tapi ini Indonesia Tat, nggak bisa Tat. Oh Masya Allah. Nah ini Quran nggak boleh di Indonesia ini Tat. Ini Indonesia Tat. Antum suruh perempuan pakai kerudung panjang, waduh rame urusannya Tat. Apalagi pakai cadar, lebih rusak lagi Tat. Ini Indonesia Tat. Allah nggak ciptain Indonesia ini gitu loh. Padahal Islam rahmatan lil, pojokan alam mana yang nggak bisa Islam masuk? Lawang negeri tauhid. Kita punya Pancasila, bangga dengan Pancasila kita. Ketuhanan yang Maha Esa, betul? Yang Esa siapa? Allah. Dulu orang tegas. Ini kalau sila pertama diterapkan dan diulang-ulang, dukun nggak kebagian tempat di negeri kita. Karena kurangnya memahami Pancasila, dukun di Natuna pakai keris, betul? Mau bilang apa? Mau lawan musuhku pakai keris. Masya Allah, aneh sekali. Cuma mau bilang apa Ustaz? Ini yang terjadi. Loh kami sebagai bangsa nggak nerima negeri kami diginiin. Bicara mati sudah kewajiban, mati pasti sudah. Cuma paling nggak mati membela negeri lebih indah ketimbang mengiyakan keburukan merusak negeri. Masya Allah, harus diingatkan. Raditum bizar'i taraktumul jihad. Udah nggak ada orientasi jihad, udah nggak ada. Kenapa? Takut mati. Jangan ikut-ikutan, tadi ditangkap ntar mati, begitu.
Dia lupa orang-orang penghuni surga pun pada mati membela yang hak. Kita dibanding Umar ibn Khattab yang nggak ada seujung kuku, dibunuh. Utsman kurang apa bayinya sama sedekah? Itu hartanya masih ada di Madinah. Tuh kalau antum di belakang Movenpick di Madinah itu ya, ada lagi bikin hotelnya Utsman bin Affan. Uangnya masih ada sampai sekarang. Rahimnya orang, tangannya terbuka. Dzunurain, dua manusia punya cahaya nikah dengan anak Rasul. Masya Allah, mati dibunuh. Ali juga sama. Kurang cerdas apa Ali bin Abi Thalib? Dikultuskan sebagai manusia mulia. Betul. Lihat, mati. Para sahabat juga sama. Males ya akhi. Udah, jangan pikirkan bagaimana ending hidup kita, itu urusan Allah. Cuma quality time kita ketika hidup itu yang paling penting. Taraktumul jihad, kalian ninggalin jihad. Jihad yang dimaksud bi amwalikum wa bi anfusikum, dengan harta dan jiwa. Suruh dengan harta, taklukkan dunia, jadi orang kaya. Wajib jadi orang kaya. Bicara kemampuan terserah Allah. Didik anak kita jadi orang kaya. Kenapa? Karena ada puncaknya jihad dengan harta. Jadi orang kaya buat jihad, bukan buat punyain dunia. Kalau sudah kaya, punya segalanya, bisa bebaskan lahan, orang miskin bantu. Punya harta lebih, lihat orang nih marbot-marbot nih yang nggak demen sama kajian-kajian sunnah nih, umrohin. Pak Kiai belum haji, hajiin, gitu loh. Pak Kiai rumahnya rusak, renovasi. Ini masjid nggak nyaman, gimana orang pengen nyaman di masjid, kok nyamanan di bioskop? Ternyata fasilitas bioskop lebih bagus ketimbang masjid. Ayo coba. Kok orang bisa nggak betah di masjid, betahnya di pasar? Pasar lebih enak ketimbang masjid, banyak tawaran yang menggiurkan. Di masjid tidak ada tawaran. Coba mulai dipikirkan, bikin orang nyaman. Gimana orang pengen tenang baca Quran di masjid? Iyalah, fasilitasi, mudahkan orang belajar Quran. Jangan cuma sekedar kaligrafi yang dituliskan, karena banyak kaligrafi yang dibikin, yang punya masjid pun nggak bisa baca. Betul? Oh, tangan sembarangan saat ini, per meternya mahal saat. Iya, Masya Allah. Ini lebih dari 500.000 semeter saat. Oh, Masya Allah. Ini bacanya apa? Ini wallahu alam, ini wallahu, semuanya wallahu alam gitu loh. Ini yang nempel tanggung jawab. Tahu orang baca nggak bisa dosa, karena Quran harus gampang dibaca. Ini bahasa gampang ya, supaya kita jangan sampai bingung dengan agama sendiri. Karena hukum asal Quran hudan, petunjuk. Kalau Quran nggak jadi petunjuk, haram hukumnya. Cuma jadi bayangan, tontonan doang. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Hati-hati, jangan kayak anak kecil yang bilang, aku maunya beli obatnya nanti kalau lagi umroh. Kenapa? Karena obat di Arab semuanya pakai doa, katanya. Itu bukan doa, nak. Itu bahasa Arab, nak. Kalau beli obat puyeng di Arab didoain, katanya. Itu bukan doa, itu bahasa Arab, nak. Saking awamnya kita sama bahasa Arab sama Quran gitu loh. Ini kan banyak sudah, lawang banyak betul, Masya Allah. Sayang sekali sehingga banyak terkecoh kita. Ada orang nyanyi gamus diamini, lawang tidak paham. Ini kan sudah bahaya sekali levelnya. Makanya orang dulu menitipkan huruf-huruf Arab itu supaya jangan asing kita. Sekarang dihilangkan sudah huruf Arab dalam bahasa Indonesia kan, sayang sekali. Akhirnya, tapi alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi nih. Raditum bisa wa taraktumul jihad. 4 hal kau lakukan. Tabayatum bil ina, kamu makan riba. Akhadtum ajran bal baqur, kamu pegang buntut sapi. Ya. Raditum bizari, enjoy dengan kerja doang, ekonomi, tidak ada yang lain. Taraktumul jihad, tinggalkan jihad. 4 kesalahan dia ada nanti. Sallallahu alaikum zullan la yanju wa tatarjula dinikum. Maka saat itulah Allah akan liputi kalian dengan kegelapan yang tak kunjung selesai. Keributan antar ikhwan cuma masalah mazhab, padahal mazhab sudah dibukukan. Ribut masalah mazhab, beda ustadz, beda guru, nggak tegor-tegoran. Innalillah. Beragama dengan Pak Kiai, beragama dengan orang per orang, bukan dengan Quran dan Sunnah. Ta'assub, agama dianggap ormas, sehingga SOP-nya itu SOP ormas. Dulu Allah yang nyuruh, kalau dikatakan paman syahida minkum syahar falyasumhu. Di Quran dibilang yang menyaksikan bulan puasa, suruh ru'yatul hilal. Sekarang kalau kita bilang kita ru'yatul hilal, pasti NU, begitu. Kalau anak hisab tadi dihitung pasti Muhammadiyah. Padahal yang nyuruh hitung itu kan Rasul. Wa in ghamma alaikum fa'akmilu sa'ban salasin. Kalau ru'yah tidak kelihatan karena mendung, sempurnakan bilangan Sa'ban 30 hari. Nabi yang nyuruh. Cuma di Indonesia dibilangnya ormas. Dia lupa agama itu bukan ormas. Agama inna dina indallahil Islam. Banggalah kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bangga sekali.
Ulama hebat ini, pengusir Belanda dari Indonesia ini. Bangga kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, bangga. Ulama hebat yang bisa menggetarkan hati musuh-musuhnya saat itu. Hasan dan lainnya. Orang-orang hebat zaman dulu. Cuma lihat biografi mereka, bagaimana mereka membuat sebuah sistem untuk bisa melawan musuh. Bukan taklid, bukan ikut-ikutan, karena agama bukan mereka. Agama itu qala Allah wa qala Rasul. Sehingga sudah dari 14 abad yang lalu di riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah mengatakan, "Idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru anhu kulla sayyi'atin kana salafaha." Nabi yang mengatakan, kalau ada seorang hamba yang sudah bagus agamanya, dia mau mendalami agamanya, mendalami lagi agamanya. Jadi Anda yang lahir di keluarga ormas Islam, Anda jangan enjoy saja belajar supaya nggak ada warna-warni dalam agama. Agama itu cuma satu kebenarannya, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Cuma strata pendidikan kelas 1 sampai kelas 6 beda level untuk mencapai sebuah tujuan kesempurnaan. Makanya kalau kita ngelihat kadang-kadang agama kelas 1 dengan kelas 2 ya beda lah. Kelas 3 sampai kelas 6 berbeda. Mereka sedang proses belajar, itu biasa. Targetnya satu, memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu yang paling betul. Itu yang paling betul. Kalau tidak apa? Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalian akan diliputi dengan kegelapan masalah yang tak kunjung selesai. Sampai kapan? Sampai kembali ke agama kalian. Agama kalian apa maksudnya? Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang 14 abad yang lalu Islam, sampai kiamat pun Islam. Islam tanpa embel-embel, karena yang punya Islam bilang inna dina indallahil, tanpa embel-embel ormas atau kelompok. Ayo dong, masa kita tidak paham Quran? Itu yang susah, Tat. Terlanjur jadi adat dan tradisi, Tat. Susah, Tat. Makanya saya sih tahu, Tat, bukan tidak, Tat. Masalah tadi Ustadz bilang kerudung panjang Allah yang nyuruh. Cuma kan adat kita nggak begitu, Ustadz. Allah harus paham itu, Ustadz. Masya Allah. Dan laki-laki yang dibilang tipiskan kumis, panjangkan janggut, siapa yang nyuruh? Allah. Dalilnya apa? Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apapun yang Rasul perintahkan, lakukan. Beliau perintahkan tidak? Waktu sawarib fafuliha. Tipiskan kumis, biarkan janggut. Tidak digaji, Ustaz. Tidak bisa, Ustaz. Islam memang rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Saya takut Indonesia bukan alam ini, Ustaz, gitu loh. Sehingga rahmat tidak bisa masuk kemari, Ustaz. Kecuali rahmat yang pakai motor tadi, Ustaz, gitu loh. Aduh, Pak, begitu Pak kondisinya, Pak. Jangan tenang-tenang saja, Pak. Ini umur kita 2 kali pemilu lagi paling, Pak. Betul. Anak cucu kita ke depan siapa yang mau ngingetin kalau nggak kita pikirkan? Jangankan kita yang nggak jelas statusnya. Nabi Yakub saja mau meninggal, dikumpulkan semua anaknya, dia katakan, "Mata buduna min ba'di." Dari rumahnya dia katakan, "Wahai anak-anakku, kalau ayahmu meninggal nanti," ini nabi. Ya kita kan bukan nabi. Harus lebih hati-hati tentunya. Nabi mengatakan, "Mata buduna min ba'di." Apa nak yang kalian sembah nanti kalau ayahmu meninggal nanti, nak? Sementara dia seorang nabi yang doanya mustajab. Lihatlah Ibrahim alaihissalam, imamul hunafa, imamul anbiya. Dia mengatakan kepada Allah, mengangkat tangannya ke langit habis ngancurin patung. Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Kerjaannya ngancurin patung, tapi minta sama Allah, jauhkan diriku dan anak-anakku dari nyembah patung. Kerjaannya ngancurin patung, minta dilindungi dari nyembah patung. Ajib gak? Kenapa? Dunia alam kemungkinan, Pak. Dunia alam kemungkinan, semuanya mungkin. Ini orang yang imam bisa murtad, mungkin. Lawang sahabat Nabi Ibnu Muljam, duta tafsirnya Umar Ibn Khattab di zaman Umar menjadi khalifah, di zaman Ali dia bunuh Ali, hafal Quran, ahli tafsir, nggak tanggung-tanggung. Maka nggak heran kalau ada Pak Kiai hafal Quran, hafal hadis, kok sekarang benci sunnah, ini kelihatan gitu. Penyebabnya apa? Ya kotornya jiwa, talbis dalam hidupnya. Waduh, Ustaz, ini sepintas yang dibahas saja gua banget ini, Ustaz, gitu loh. Gimana solusinya, Ustaz? Baru kita masuk pada bahasan kita nih. Kita kan pengen ini ngebahas bahwa kan kujadikan rumahku menuju surgamu ya Allah, betul. Walaupun pepatahnya itu mengatakan rumahku surgaku,
tapi judul ini kujadikan rumahku menuju surgamu. Harusnya sudah surga itu rumah. Mudah-mudahan dengan rumah ini makin jelaslah pintu surga terlihat dan terbuka. Nah, ada tawaran dalam Islam ini tentang bagaimana kita mengislah, memperbaiki rumah tangga kita. Ya, tawaran yang pertama ketika dijelaskan apa yang mendorong kita untuk mengislah rumah kita agar bisa menuju surganya Allah. Dijelaskan yang pertama, kita harus punya alasan, karena agama ini agama hujjah, agama dalil, bukan ikut-ikutan. Apa sih yang membuat kamu semangat banget kajian di Masjid Nurul Jannah tentang menjadikan rumah menuju surga itu apa sih? Harus punya alasan dong. Panitia jangan jadi hiporia saja, cuma ngundang bikin kajian. Targetnya apa? Alasannya apa? Ini syariat agama mengajarkan berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena kan kita berharap sekali mudah-mudahan di tempat ini nggak seperti yang dikeluhkan sama takmir tadi, sepi masjidnya ini. Kita nggak pengen setelah ini ramenya bukan karena kajian, tapi mengembalikan fungsi masjid. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yaumin. Masjid itu sejak awal berdiri karena ketakwaan kepada Allah. Karena ketakwaan kepada Allah, berharap orang yang masuk masjid itu jadi bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, Allah yang mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Allah berikan solusi. Ya, ini jalan keluar. Dengan adanya solusi tersebut, masalah itu nggak terlalu berat. Sekarang kondisinya masalah tumpang tindih tanpa jawaban karena orang nggak bertakwa. Tadi dipaksa ngelihat yang buruk, mendengar yang buruk, hatinya buruk, yang keluar buruk, nyaris bangsa ini nggak bertakwa lagi. Makanya solusinya nggak ada. Susah sekali nyari solusi. Iya, karena kita bukan orang yang bertakwa. Akhirnya musuh-musuh Islam yang masuk. Sampai kita lupa ada ayat yang mengatakan walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Allah yang bilang, Yahudi, Nasrani tidak rela sampai kalian ikut mereka. Allah yang ngomong. Kita lupakan ini. Bahkan kita pengen menghalalkan ucapan selamat buat mereka, betul? Padahal jelas ayatnya mengatakan mereka kan tidak ridho sampai kita ikuti mereka. Lihat, Nasrani dengan fashionnya, Yahudi dengan perbankannya. Mau nggak mau orang Islam sekarang ikutin fashion. Sampai busana muslimahnya saja yang ngedesain non muslim. Akhirnya fungsi pakaian untuk dilihat, bukan untuk menolak pandangan. Kalau dulu hijab menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Sekarang stylenya muslimah memancing pandangan, bukan menolak pandangan. Laki-lakinya semua sekarang menghalalkan yang diharamkan. Mereka melegalkan riba. Bahkan ada orang Islam mengatakan, Ustaz, antum nggak bisa ngomong seenak itu, Ustaz. Antum bukan pengusaha, Ustaz. Nggak bisa, Tat. Hari gini kita nggak makan riba, nggak sukses, Tat. Masya Allah. Makanya saya bikin gebrakan tajir kemarin di acara 19 Januari di Masjid Agung Al-Azhar itu. Dan insya Allah kita akan bikin ini per kota nanti. Kita akan adakan dauro pengusaha-pengusaha muda yang syar'i. Alhamdulillah, yang resign nggak usah bingung. Ini Indonesia, negeri yang paling gampang mendapatkan rezeki insya Allah. Kenapa? Karena mudah sekali. Ini negeri nanam singkong kebalik aja numbuh loh. Saking suburnya gitu loh. Ini negeri Masya Allah ini negeri. Cuma kita diberikan sinyal oleh ulama-ulama dulu, jangan seperti ayam yang mati di lumbung. Ayam makan beras kok mati di gudang beras, kasusnya begitu. Ini ada yang salah kalau begini. Iya udah nggak usah khawatir, ada solusinya. Ada solusinya, nggak usah khawatir. Karena Allah akan tawarkan, caranya bagaimana? Bertakwa, baguskan agama. Lihat tekniknya dakwah para sahabat. Sebelum ngomong hilap di antara mereka tentang masalah fikih, baguskan syahadat, baguskan sholat, baguskan perekonomian, sedekah. Baru kita bicara fikih, bicara hukum dan lain sebagainya. Ada ikatan dulu dengan Allah. Orang belum diikat sama Tuhan dengan akidah, sudah ditawarkan perbedaan. Yang ada keributan, yang ada kehancuran. Nah, punya alasan. Alasan ingin mengislah rumah ini yang pertama, yakni menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara uquduhan nasu wal hijarah
'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. At-tahrim ini sering disampaikan di beberapa kajian para ustadz ini untuk manusia tahu bahwa perintah pertama untuk mendakwahkan agama kepada diri, ku anfus, bawah aja Pak, kepenuhan Pak, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ada perintah yang menginspirasi kita untuk mengislah keluarga kita, perintah yang Allah perintahkan. Jadi bukan bid'ah mendidik keluarga itu, karena Allah yang perintahkan. Sejak 14 abad yang lalu turun At-Tahrim ayat 6 ini, Muhammad sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau nanti agama sampai sama kamu, tolong pakai itu agama buat dirimu dan keluargamu dulu. Jangan kayak anak kecil yang lihat sesuatu yang baru pengen cerita langsung ke orang. Jangan. Anda baru dengar syariat kan, udah pakai dulu. Karena kasusnya kalau nggak diikutin ini cara, ribut. Baru kajian 2 bulan ribut sama orang tua, ngeluh sama ustaz, Tat, anak udah hijrah Tat, udah nyunah Tat, 2 bulan kajian Tat, cuma ujian anak orang tua anak Tat, ribut mulu sama anak. Ini masalahnya. Nanti agama yang dipandang buruk, kok agama mendatangkan perpecahan, padahal oknumnya yang nggak paham beragama. Ini aliran pemecah belah umat. Aliran emang sungai aliran? Nggak ada aliran dalam agama. Agama cuma satu. Jangan ikuti aliran ini, kata Rasul. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini teknik dalam beragama. Ini bisa jadi mazhab. Malish. Mazhab bukan buat keributan, solusi yang ulama tawarkan. Karena kita beragama bukan dengan ulama, dengan Allah dan Rasul. Melalui ulama sampai ke Allah dan Rasul, kan begitu. Oh, Imam Malik itu kalau wudhu sekali-sekali, Zat. Kalau kami Syafi'iyah 3 kali 3 kali, ada masalah di mana? Ya beda kan jumlahnya, Tat. Antum yang nggak paham. Di mana Imam Malik berfatwa? Di Madinah, Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah. Dia imamnya Madinah. Di Madinah mana ada air? Susah air. Beliau mengatakan sekali usahakan bersih. Irit air. Imam Syafi'i di mana tinggalnya? Mesir. Sungai Nil, air banyak. Wajar sekali 3 kali karena banyak air. Dan ulama kita semuanya kebanyakan sekolah di Mesir. Negeri kita mirip banyak air, betul? Malish. Imam Ahmad mengatakan kalau sekali bersih cukup, 3 kali gak bersih tambah pun boleh. Karena tujuan apa? Membersihkan dengan air. Masya Allah. Bagaimana kita menyimpulkannya? Ikuti takmir tadi. Silakan berwudu tapi jangan boros air. Ini mentang-mentang mesin baru, airnya ngegrojok gitu loh. Dibuka, dipakai belum, es negor temen datang, ahlan, masya Allah, dari mana antum? Anak tunggui tadi, berapa liter kebuang ini, betul? Karena mubazirnya yang haram, bukan jumlah bilangannya. Ayo dong yang cerdas. Ini mazhab, ini solusi. Antum tidak usah bingung. Ulama sudah tawarkan. Ulama yang tinggal di tempat yang banyak air, sedikit air. Ulama yang tahu karakter. Tahadu, tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Asalnya begitu, orang senang dikasih. Cuma di Indonesia karakternya kan nggak begitu. Kalau pakai typing malas kerja, makanya ulama berijtihad, gratifikasi itu haram. Malaysia, itu ijtihad. Karena karakter orang kita tuh senang dibagi, nggak senang membagi. Mau bilang apa? Gampang diwarnai. Kita mesti paham ini. Kenapa ditekankan mencari sahabat yang baik? Karena karakter orang kita gampang niru sahabat. Kita berteman sama bule seminggu langsung bule rambut kita, bukan ambil ilmunya si bule. Orang kita begitu, gampang diwarnai. Berangkat umroh pakai batik dari Sidoarjo sampai ke Arab, Makkah 4 hari, Madinah 4 hari, pulang pakai gamis, betul? Saya tidak bilang tidak boleh gamis, boleh, cuma batiknya dilipat. Itu orang Arab didatangin orang Indonesia pakai batik, tidak ada Arab pakai batik, betul? Mereka nggak gampang diwarnai, orang kita gampang diwarnai loh. Ya nggak apa-apa juga, berarti punya paham. Oh, kalau saya gampang diwarnai, bertemanlah dengan orang soleh supaya pewarnaannya soleh. Bertemanlah dengan guru-guru Anda di kelas dan di luar kelas. Bersahabat. Ustadz, kok betapa cepatnya dakwah via Bakers ini, Ustadz? Iyalah, kita berteman di masjid dan di luar masjid. Dengan Ustadz kita dekat, sehingga bisa ngelihat temannya itu di masjid dan di luar masjid, mempraktekkan agama kayak anak pesantren. Berteman dengan guru di kelas dan di luar kelas. Sampai detik ini tidak ada pesantren tawuran, betul?
pendidikan yang bagus, berteman dengan anak murid di kelas dan di luar kelas. Kita kurang seperti itu pemahamannya. Dulu sahabat praktekin itu. Di masjid dekat Rasul, di rumah Rasul mereka kenal, safar bersama Rasul, duduk bersama Rasul, ya. Budayakan agama di semua tempat. Ini cara yang paling baik. Masya Allah. Tapi ingat, sebelum itu terjadi ayat dipakai. Jadilah orang yang beriman untuk paham agama untuk dirimu dan keluargamu dulu. Biaskan, dan agama ini ada simah, ada bekas. Karena Allah yang mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu, setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Harusnya sesuai dengan rumus loh. Ini supaya tidak ada yang berbuat keji di sini, Ustaz. Tidak ada yang berbuat mungkar. Kuncinya kan sholat. Sholat. Allah yang bilang, inna sholata tanha anil faksawal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah yang bilang. Loh kok ini sholat tetap menjual diri? Baik menjual di dalam artian prostitusi atau menjual pada sesuatu yang berbahaya. Katanya sholat kok merokok? Kan rokok merusak. Ada gak dokter yang bilang bagus? Enggak. Belum lagi perokok pasif. Katanya sayang sama anak, sayang sama keluarga. Kau berikan penyakit buat dia. Masya Allah. Katanya sholat tetap berbuat maksiat. Kok sholat korupsi? Kok sholat jual negeri? Kok sholat ngambil hak rakyat? Katanya sholat. Khawatirnya yang nggak sholat mandangnya tuh buruk sholat. Yang sholat aja begitu. Mendingan saya dah. Lihat. Kadang tingkah laku kita ini mendatangkan keburukan. Ini yang terjadi. Baik menurut kita, nggak baik menurut orang. Makanya yang paling baik, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau agama nggak memiliki bekas, kerugian yang kita miliki, wa yadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Akhirnya lupa kita sedang bikin tontonan yang menuntun, tapi tuntunan yang menonton, itu yang terjadi. Kita pertontonkan sesuatu yang buruk. Ini mau bilang apa? Orang nggak dibikin nyaman. Saya suka kritik masalah panitia saja padahal. Ini alhamdulillah bagus banget panitia sini. Persiapan semua matang. Kadang-kadang kajian ustadz itu nggak seenak konser musik gitu loh. Konser musik itu ada gladi resik, gladi kotor, gladi bersihnya itu lengkap sekali. Sepekan sebelum panggungnya itu dipakai, diperiksa total. Kajian enggak. Kadang-kadang mulai kajian, ada perapian ini yang warawiri, yang lewat ini, Masya Allah. Ini 18 negara live loh Pak. Kajian Al-Azhar Channel, sehingga Masjid Nur Jannah ini masuk ke 18 negara langsung. Enggak main-main. Kita pengen Islam yang ada di Nurul Jannah sekarang, Islam yang ada di semua antero kehidupan. Supaya mereka tahu Islam tidak ada perubahan. Karena yang ditawarkan apa? Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Sudah masuk lebih dari 100 instansi di Jakarta dan luar. Mereka menyaksikan sudah. Kita bisa satu visi dan misi. Berharap apa? Agama mewarnai. Cuma kadang-kadang kita nggak ada istiadat, nggak ada persiapan. Lupa kita sedang bikin tuntunan yang ditonton. Jadi kayak orang tua nggak sadar kalau anaknya nyontoh. Anakmu balita loh, nggak bisa ngomong, taunya cuma ngelihat dan mendengar. Sekarang kamu pakai baju yang nggak pantas depan anak, anak itu nyontoh walaupun nggak bisa ngomong. Maka adab kalau masuk kamar mandi pakai baju, bawa baju, keluar sudah salin baju, bawa yang kotor, itu akhlak. Anak melihat ayah ibunya nggak pernah ribut, walaupun suka ribut gitu loh. Dia cari tempat, nggak terasa kita bikin tuntunan yang ditonton. Kita lupa anak ini makin lama makin besar, meniru apa yang kita lakukan. Kadang kita nggak sadar gimana orang mau tertarik sama Islam kalau Islamnya nggak menarik. Image mereka Islam merubah, salah. Islam tidak merubah, Islam mewarnai. Dulu sahabat mengatakan, zaman sahabat hidup bersama Nabi, Nasrani, Yahudi ngelihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru ngelihat gaya sahabat ini Yahudi Nasrani ini bisa masuk Islam. Lihatlah Mus'ab bin Umair, pemuda yang dikirim sama Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Belum lagi dia bicara, petinggi Yahudi, petinggi orang-orang kafir tertarik dengan gayanya. Apa kata Sa'ad bin Mu'az sebelum masuk Islam melihat sahabat Mus'ab bin Umair? Lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Waduh, ini sih penghuni surga, yakin bener, belum ngomong loh.
Karena good looking, stylenya yang fashionable dan lain-lain, iya itu dipentingkan sekali, bukan main-main. Sekarang alhamdulillah sudah mulai diterapkan beberapa teknik untuk membuat menarik, ya, kemasan yang tak melanggar syariat. Karena Islam tawarkan seperti itu. Itu inti yang pertama. Jaga diri dan keluarga. Makanya di rumah itu tempat yang paling layak mencontohkan kebaikan. Ya, banyak sholat di rumah Pak, tapi yang wajib di masjid. Sampai anak tanya, Papa sholat di rumah, tapi kalau azan di masjid, kenapa Pak? Ya karena memang Nabi yang nyuruh nak, sebaik-baik sholat seseorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Jelaskan. Papa kan laki-laki sholatnya di masjid, laki-laki soleh. Mama soleha, sholat di rumah. Jadi kalau Papa sholat di rumah, Papa ini lelaki soleha, gitu loh. Ya terserah Pak, kalau mau soleha di rumah aja terus gitu ya. Karena lelaki soleh sholatnya di masjid. Malis fadl. Ya silakan yang mau soleha ya. Baiklah bapak-bapak soleha gitu kan. Karena lelaki soleh di masjid. Afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Ya Allah, bersyukur banget tinggal di perumahan yang seperti ini kita. Dekat dengan masjid. Antum sholat sunnah di rumah, pahalanya pahala sholat wajib di masjid loh. Masya Allah. Kemudian melaksanakan sholat masjid di masjid yang wajib, jalan dari rumah ke masjid dalam kondisi wudhu, itu langkah-langkah kita menghapuskan dosa. Bersyukur banget. Makanya kalau dengar masjid sepi, waduh, sayang betul. Orang pengen ke masjid jauh-jauh. Ada nggak syar'i, ada kuburannya, ada pertentangan, keributan. Ini enggak. Masya Allah. Betul-betul nurul jannah ini cahaya surga ini. Tinggal memberikan hujah atau dalil apa yang membuat jadi nurul jannah ini dibahas. Surga itu tidak ada keributan. Iya. Nah kalau nurul jannah isinya keributan, bukan jannah namanya. Rumahku surgaku isinya piring terbang, ya nggak bisa. Rumahku surgaku bidadari cemerut berhari-hari gitu loh. Rumahku surgaku ribut, ini bukan surga. Janganlah kau bawa surga. Kau telah merusak surga kalau seperti itu. Surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu enggak terdengar kecuali kebaikan. Ini kamu menghayalkan kebaikan dengan cara keributan yang enggak bisa. Lihat orang dulu rata-rata rumahnya ada pendopo di depannya. Tanya kenapa? Itu sejarah di Indonesia itu. Buat apa itu pendopo? Tanya sama ahli baitnya itu. Tanya sama ahli sejarahnya. Orang dulu pengen semua selesai di pendopo, masuk ke rumah, masuk surga. Seperti itu kondisinya. Antara rumahku dengan mimbarku itu taman surga kata Rasul. Dia mendoakan penghuni rumahnya, dia mendoakan umatnya di depan rumahnya itu. Masuk ke rumah surga sudah. Sampai Nabi nggak mengetuk pintu kalau tahu istrinya sudah nggak menjawab 3 kali. Karena tahu surga tidak ada keributan di dalamnya. Aisyah marah melihat Saudah bawa sop ke rumahnya. Nabi tersenyum ketika Aisyah menampar mangkok supnya Saudah, mengumpulkan pecahan mangkuk tersebut sambil mengatakan gharat ummuk, ibu kalian ngambek, kata Rasul kita. Kalau sekarang dia tampar pecah, saya banting lagi Pak. Ya orang perempuan harus tahu jangan memancing emosi, karena laki-laki ngalah itu bukan lemah. Ya, kalau kau pecahkan satu mangkok, dia bisa pecahkan 1 rak kalau dia mau gitu kan. Cuma kan bukan itu solusinya. Rumah bukan untuk itu. Rumah solusi. Sehingga betul-betul yang namanya sorga dia pahami apa itu sorga. Kuncinya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu naik turunnya iman yang punya iman. Yang kedua, terinspirasi untuk menjadikan rumah sebagai penyebab jalan ke surga. Karena dia tahu besarnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, baik suami maupun istri. Kata Rasul, innallaha ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu ahafidha dhalika am dai'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitih. Kata Rasul, innallaha ta'ala sa'il, Allah yang maha tinggi ini akan menjadi penanya kulla ra'in, setiap pemimpin, tentang apa yang dia pimpin. Sampai-sampai kata Nabi,
hatta yus'ala rajul an ahli baiti, sampai orang laki itu bakal ditanya bagaimana kondisi keluarganya sama Allah. Lelaki harus berpikir panjang. Kamu pemimpin dalam rumah tangga. Yang namanya pemimpin punya misi dan visi. Maka Nabi mengatakan, lan yasluh li rajulin idza amaratuhu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Kalau perempuan sudah mimpin dalam rumah tangga, tunggu kehancuran sudah. Tunggu kehancuran. Padahal dengan adanya ijab kabul, saya nikahkan Fulana binti Fula dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah. Ketika itu diucapkan, tanggung jawab semua pindah ke pundak suami. Istri bikin salah, suami yang tanggung. Anak bikin dosa, suami yang tanggung, ayah yang tanggung. Masya Allah. Maka suami yang harus bawel. Nanya kamu mau kemana, sama siapa, di mana. Suami yang bawel. Ini kebalikan, dia yang dibawelin. Bodohnya diperiksa handphonenya sama istri lagi. Udah mau. Ntar dulu. Udah. Istri nemuin 100 dosa suami di handphone, nggak nanggung dosa. Suami menemukan satu masalah di handphone istri, suami yang tanggung dosa. Kok Anda yang diperiksa? Aneh sekali. Bagaimana mau punya ulama? Ulama nggak ada yang ayahnya takut sama istri. Ini maaf bu, nggak digonggongin ini bu ya. Cuma mesti diluruskan ini. Umar ibn Khattab diam, istrinya ngomel, bukan takut, memberikan kesempatan. Kenapa? Karena perempuan memang suka ngomel, ya tidak apa-apa sudah, tidak ada masalah. Memang karakter perempuan, karena dalam ilmu anatomi juga dikatakan bahwa yang namanya laki-laki itu dalam satu hari cuma mampu mencetak maksimal 20.000 kata, maksimal 20.000 kata. Perempuan minimal 20.000 kata, gitu loh. Sehingga kita kalau kerja dari pagi sampai sore, kayak saya ini tukang ngomong di mana-mana, hampir rumah tidak bisa ngomong saya. Kalau sudah mulai di WhatsApp, kamu gini, saya jawab, oke, gitu doang udah. Kamu pulang kapan? Kamu gini, toyib, gitu doang sudah. Mau nerima syukur nggak, ya udah gitu loh. Karena itulah kita nggak banyak bicara di handphone. Laki-laki nggak sosialita, betul. Ini laki sosialita main WhatsApp dulu, astagfirullahaladzim. Ribut via WA, laki-laki. LGBT ini betul. Heran, seringan lihat handphone, seringan lihat muka istri dan anak-anaknya, subhanallah. Jangan sudah. Ya udah mau bilang apa? Makanya laki-laki kalau bawa mobil, ya diajak ngomong agak kesel. Iya sudah lagi bawa mobil sudah gitu. Kalau perempuan, waduh, sambil nyeplok telur bisa ngomel. Kamu itu gitu. Jadi siapkan maklum ya, siapkan maklum. Tapi tetap besar tanggung jawab laki-laki. Makanya laki-laki harus tahu, kata Nabi, yang paling baik di antara kalian itu khiyarukum linisaikum. Yang paling baik sama perempuan-perempuan kalian. Siapa perempuan-perempuan tersebut? Ibumu, saudara perempuanmu, adik kakaknya. Orang yang begini punya bakat mendidik istri dengan baik. Tapi suamimu sebaik apapun, kalau tidak akur sama mamahnya, tidak akur sama saudara perempuannya, tidak baik dia. Ini kacang ngebuang lanjaran ini. Baru dapat istri cantik sedikit, orang tua dilupain yang begini. Mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet, takut istrinya ngomel. Heran saya nggak habis pikir ini. Terang-terangan hitung duit, buat apa tuh Pak? Buat ibu. Buat apa Pak? Buat saudara perempuan. Ini buat kamu. Kalas, terang-terangan. Ini buat apa Pak? Wis lah. Jadi ribut nanti. Pokoknya kamu gitu. Terang-terangan gitu loh. Kalau pengen punya anak ulama ya begitu. Beli ini mangga yang ada merek-merek itu, ada stiker yang bagus-bagus itu. Lu itu mangga buat apa? Ya buat dibeli, buat dimakan. Buat kita, tunggu kita pisahkan dulu. Pisahkan yang gede sama yang kecil. Ini yang gede buat siapa? Buat mama. Kasih mama dulu. Ini kita. Muliakan dia. Masya Allah. Kalau perlu kau yang kupaskan mangga buat dia. Masya Allah. Kita tidak butuh bilangan, kita butuh ridho dia. Ajarkan seperti itu. Kalau sudah ngasih nafkah nih bulanan, satu saat keluargamu ada yang datang pulang tidak punya ongkos, tidak usah diambil lagi tuh uang. Terus gimana? Mesti kan nyebrang jalan, pinjam sama warung di depan sana, supaya keluargamu nggak rusak di hari yang akan datang. Karena kalau mama aku pakai dulu, yang kemarin nafkah aku pakai dulu, usia tidak ada ongkos pulang ini. Besok akan terjadi benih-benih keributan dalam rumah tangga. Dia datang lagi, saudaramu datang lagi, ini masalah.
Siapa lagi sih mah? Yang kemarin. Yang datang bawa mangga, pulang minjem gitu. Ini makanya harga diri laki-laki begitu. Kalau ada keluarga yang datang, nggak usah repotin istri sudah. Beda hal sudah. Sudah. Kalau sudah aku kasih sama kamu, milik kamu sudah. Bahkan doakan biar bisa ngasih hadiah lebih. Karena yang mendatangkan cintanya Allah tuh hadiah. Laki gitu loh. Harus izin supaya bisa menaklukkan dunia. Burung saja terbang pagi pulang sore, masa nggak boleh pergi gitu lah. Izin. Kita harus punya rumah mah, masa ngontrak terus? Izinkan saya untuk merantau lah. Doakan biar sukses. Saya malu sama keong lelet punya rumah, betul. Kita lincah kok ngontrak mulu gitu. Mumpung ini Indonesia mah, Indonesia. Lo kenapa Indonesia? Diem aja punya 2x1, no mayit, betul. Mayit punya 2x1. Masa kita hidup tidak punya tanah semeter juga? Tolong doakan mah. Ini laki nih, masya Allah. Bahkan Rasul memerintahkan kita safar. Wes, usah dikintili sudah, doain saja. Udah. Ya doakan mah, karena harga diri laki-laki ketika safar kata Rasul. Kalau aku meninggal dalam safar nanti, kabarkan kepada anak-anakku nanti, ayahnya orang yang betul-betul ingin menaklukkan dunia. Karena rumahku di surga kata Rasul sejauh perjalanan safarku. Masya Allah, laki gitu loh. Ini laki ngelinter di rumah, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Tawaf, baik tawaf. Ada izah gitu loh. Masya Allah, besar tanggung jawab. Dia bakal ditanya, maaf kalau aku bawel nih, karena yang ditanya sama Allah aku nanti. Aku bawa kamu ke surga bersama anak-anak, nanti di pintu surga bakal ditanya sama malaikat tentang jumlah keluarga, apa kelebihan, apa kekurangan, bakal ditanya semuanya nanti. Lah aku gak bisa jawab, gimana? Sudah, tolong apa yang kuperintahkan tidak melanggar syariat, ikutin. Tapi kalau yang kusampaikan melanggar syariat, jangan patuhin. Mulailah berikan alasan cinta dan benci sama aku karena Allah. Kalau aku salah, ingatin, kamu pakaian untukku. Aku betul, jangan ditentang. Sudah. Dan tolong kalau nggak suka sama aku ngomong, jangan berkoalisi sama anak. Itulah. Ini kan zamannya koalisi, Pak. Lawang bapak tempatnya salah, anak langsung aku baru tahu siapa papa mah. Masya Allah. Kata mamanya, baru paham kan? Mama 15 tahun sama dia. Kamu baru paham, bayang tuh pengorbanan mama tuh. Terus apa solusinya mah? Kita koalisi. Ini yang bahaya ini. Harusnya kan ya udah, papa kamu itu orang baik. Kenapa? Karena doa mama Allah ijabah dengan dia. Kalaupun dia punya kekurangan, dia orang yang capek sayang. Dia lelah berteman dengan debu dan matahari, bersahabat dengan hujan, lelah dia nak. Maklumi dia. Mudah-mudahan kamu akan jadi bagian kesempurnaan dia nanti insya Allah. Itu yang paling baik. Bukan diajak koalisi. Mama juga sudah nggak kuat sebenarnya. Nah, ya Allah. Terus gimana mah? Gini aja. Tunggu dia datang. Ya, kita lewat pintu samping kita keluar. Kita demo. Turunkan papa, ganti papa gitu. Kacau ini urusannya. Bukan itu. Islam bukan itu. Bukan, ini bahtera, ini rumah tangga ini bahtera yang berlayar mengarungi samudra kehidupan. Bahtera itu tidak berjalan kalau nggak ada ombak dan gelombang, betul? Bahkan kalau tidak ada gelombang dibikinkan baling-baling untuk menciptakan gelombang itu. Gelombang itu ujian hidup. Rumah tangga bisa berjalan karena ujian. Harusnya dia paham, dia menikah dengan si fulana, dengan si fulana, dengan si fulana, dengan si fulana. Harusnya dia pilih dia. Oh ya, karakter dia begini, resikonya bakal begini. Udah saya siap insya Allah lah. Punya izzah gitu loh. Tahu sekali mau kemana ini. Makanya ditawarkan cuma 2. Tazawwadul wadud al-walud. Kamu laki-laki menikah dengan perempuan yang penuh rahmat, penuh maklum. Perempuan yang menyiapkan maklum buat kamu. Cari yang seperti itu. Yang suka dengan anak, Allah akan titipkan anak. Cari yang namanya madrasah. Kamu keluar, pulang ke rumah, hafalan anak nambah, bukan mainan anak yang nambah gitu loh. Ini kan banyak kita punya istri ini, kita izin keluar untuk safar, dia juga safar gitu loh. Kita pulang bukan hafalan Quran nambah, mainan anak nambah. Masya Allah. Udah gitu mainan yang nggak jelas semua, nggak jelas. Anak kita dididik dengan cara yang nggak jelas, barang mubazir semua yang dibeli, pakai hancur, lihat pendaringan bolong ini.
Enggak jelas lawang anak dididik berteman sama siluman. Tidak dikenalkan sahabat. Saya lagi bilang banyak ibu-ibu sekarang yang anak-anak dididik innalillah, dipakein baju kampret, betul. Siluman kampret tuh Batman, betul. Siluman kawan-kawan gonggo itu Spiderman itu. Anak dididik yang seperti ini, masya Allah. Enggak dididik tambah hafalan Quran. Lawang yang diijabah doa kalau kita meninggal nanti kan doa anak yang soleh, bukan doa anak yang mirip Batman, betul. Masya Allah. Anak tidak kenal lagi Sa'ad bin Abi Waqqas si jago panah, taunya Robin Hood. Anak tidak tahu lagi Khalid bin Walid, yakni Saifullah As-Salul, pedang Allah yang terbuka ini. Yang dia tahu cuma Zoro. Lihat, betul-betul tidak paham. Cari yang namanya madrasah, sekolah yang mendidik mereka. Tahu makin hari makin tahu bahwa anak ayahnya ini makin lemah, bukan makin kuat. Anak yang menyiapkan maklum buat orang tuanya, harusnya begitu. Laki-laki dilihat dari apa khiarnya, yang lemah lembut, iya, masya Allah. Jadi karena tanggung jawab, dia islah rumahnya. Kemudian yang ketiga, rumah itu adalah tempat menjaga diri dan keselamatan dari berbagai kejahatan. Alasan mengislah rumah untuk menjadi pembuka pintu surga, jalan ke surga ini, rumah ini menjaga dari kejahatan. Nabi mengatakan idza waqa'al fitan 'alaika iltizam bi baitik. Kalau nanti kamu hidup di zaman yang penuh fitnah, tolong perbanyak tinggal di rumah. Perbanyak tinggal di rumah. Kenapa? Karena rumah menjaga kamu. Rumah yang dibacakan Quran, setan lari. Di rumah Anda bisa berzikir. Yang wajib di masjid, sunnah di rumah. Rumah ini jadi sesuatu yang menenangkan. Ada zikir masuk rumah, zikir keluar rumah. Ucapan salam dan baca la haula wala quwata illa billah. Banyak kemuliaan. Makanya kata Rasul, tuba liman malaka lisanu wa wasi'a baituh wa baka'ala khati'atih. Orang beruntung itu tiga kata Nabi. Yang pertama, beruntung liman malaka lisanu, orang yang bisa megang lidahnya sendiri. Beruntung. Yang kedua, orang yang beruntung itu wa wasi'ahu baituh, orang yang dilapangkan rumahnya. Lapang rumah ini bukan gedenya rumah bikin nyaman. Ya, kita bisa rasakanlah rumah orang baik. Kalau kita datang tuh kayaknya beda. Orang betah, si punya rumah juga bikin orang genah, nyaman gitu lah. Wa wasi'ahu baituh. Dan yang ketiga, ini orang dikatakan untung, ini bakalah khati'ati, yang menangisi dosa di masa lalu. Yang kita bahas yang kedua. Tuba liman wasi'a baituh, liman wasi'a baituh, orang yang dilapangkan rumahnya. Kenapa? Rumah itu mendatangkan kenyamanan, keberkahan. Tamunya banyak, orangnya senang datang ke situ. Harusnya begitu. Maka orang itu harus tahu di rumah itu harusnya bikin lapang, bikin nyaman. Amsalnya apa? Rumah Allah. Jadikan rumah kita seperti rumah Allah. Tidak banyak pajangan, tidak banyak lemari, tidak banyak masjid. Lihat, tidak perlu sofa mahal, orang nyaman di masjid. Rumah Nabi seperti itu, tidak banyak perabotannya, cuma orang senang di rumah Rasul. Pemiliknya bikin nyaman, bikin tenang. Nah sekarang banyak perabotannya juga, kalau yang punya rumahnya nggak bikin nyaman, ya orang nggak ada yang datang. Gimana mau datang, Ustaz? Lawang tulisan depan rumahnya gede banget, awas guguk galak. Tamu belum datang sudah digituin. Kalau para sahabat dulu kalau datang tamu, kenal orang soleh, masuk dulu, makan, minum dulu, udah kenyang baru tanya, ada apa? Itu sahabat Nabi, khususnya Abu Musa al-Ash'ari itu. Kalau kita kan datang belum dengan ngomong apa? Orang wongnya sudah. Kalau orang dulu enggak masuk dulu, sudah masuk, ada apa nih ya? Sambil minum, santai. Ya kira-kira ada maslahat, nggak ada maslahat bisa diputuskan. Oh gitu. Ya wis, maaflah orangnya lagi nggak ada. Tapi orang sudah senang duluan. Orang senang karena salam itu kan doa. Ini tradisi kayak gini nih, sudah kalau di komplek bisa loh, karena ada Pak Satpam. Kita nggak terlalu khawatir dengan tamu yang datang. Kalau rumah nggak ada satpam, nggak ada muskilah kan, agak susah. Di komplek ini bisa kita ciptakan ini. Mulailah setelah ini kita bisa tuliskan tulisan pajangan-pajangan ajakan berbuat baik. Sudah sholatkah Anda? Sudah sering mengucap salamkah Anda di antara kalian? Menjaga lingkungan. Sudahkah Anda menjaga penampilan? Hati-hati aurat dipandang anak-anak. Coba.
Orang baca juga baik, buanglah sampah pada tempatnya, cintailah lingkungan. Boleh, boleh. Itu semua membangun. Sebelum iklan rokok yang masuk gitu loh. Sebelum iklan maksiat yang ditawarkan, ajak orang berbuat kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Ya, Masya Allah. Kemudian yakni tambahan tadi ada hadis Nabi dalam riwayat yang hasan dari Ad-Dailami dalam Mustadnya Al-Firdaus, salamatur rajuli fil fitnah ayalzama baitih. Salamatur rajuli, keselamatan seseorang kata Rasul, fil fitnah, dalam kondisi fitnah atau musibah, ayalzama baitahu, hendaklah dia senantiasa mendiami rumahnya. Maka kita terinspirasi Ustaz buat merapikan rumah. Kenapa? Ini zaman fitnah Ustaz, zaman hoax, zaman orang percaya sama sosial media, yang setiap orang punya kantor berita di rumah masing-masing. Kebiasaan kalau mata kita sering ngelihat sosial media, nggak ngelihat hukum baku dalam Quran dan Sunnah, kita akan tergilas. Ahsan di rumah. Kalau sudah di rumah, matikan handphone sudah. Jangan anak ngobrol kita ngelihat handphone, matiin sudah. Ya, quality time penting sekali. Bukan berarti kita nggak boleh ngelihat handphone ya. Buat anda yang mobile, ya punya tempat buat ngelihat handphone. Udah kalau masuk rumah sudah selesai semua. Ini sorga, jangan ada keributan. Berita yang meributkan juga jangan masuk di rumah. TV tentang apa, berita-berita yang nggak jelas matiin sudah. Kalau mau TV di depan itu di apa, di pendopo sana. Jangan dalam rumah sudah. Karena nggak ada keuntungannya sama sekali. Bukan haram TV, isinya. Kalau isinya semua yang haram, anak kita nggak boleh ngelihat aurat, nyetel TV semuanya aurat. Anak kita nggak boleh dengar fitnah, isi TV semuanya fitnah. Ahsan, nggak usah TV sudah. Ahsan, nggak usah sudah. TV di ruang tamu di depan sana. Nggak perlu TV dalam kamar. Kamar buat tidur. Nggak perlu TV ruang makan buat makan. Sudah. Ya, ini tidak semua TV. Sampai tidur bareng remote. Masya Allah. Lah bangun subuhnya susah. Apalagi tahajud. Kenapa? Karena matanya semua TV. Tontonan nggak ada yang bermutu, nggak ada yang syariah. Bawel tentang hukum agama, tapi dirusak dengan tontonan. Itu yang terjadi sekarang. Maka di rumah saya punya hukum, pegang hukum tersebut, terapkan, bismillah, mumpung belum terlambat. Ini kadang-kadang anak di pesantren, liburan di rumah rusak, karena rumahnya yang merusak pesantren. Kesian guru-guru pesantren, tiap selesai liburan, anak dari nol lagi semua. Kita nganggap ini rumah pesantren bengkelnya anak, rumah perusak anak. Sayang sekali, banyak kita nggak paham. Padahal kalau ditanya sama Allah nanti, bukan guru pesantren yang ditanya, bapaknya yang bakal ditanya. Setinggi apapun sekolah anak ini, yang ditanya orang tuanya bukan gurunya. Masya Allah. Kita suka lupa itu. Yang keempat, apa yang memotivasi kita pengen mengislah rumah kita Ustaz? Karena sesungguhnya kalau boleh jujur, sebagian besar manusia ini menggunakan waktu di dalam rumah lebih banyak. Kesempatan kita pengen mencetak generasi yang cinta dengan tanah air Indonesia. Tolong dong ornamen rumah yang Indonesia. Kalau perlu serba batik, pajangannya juga mewakili negeri lah. Ada pohon kelapa, ada padinya, ada nyiur melambai, ada gunung dan sungainya. Sampai anak tuh kalau masuk ke rumah, Indonesia banget ya, gitu loh. Ini enggak. Masuk ke rumah, innalillah, pajangannya singa muntah, gedong miring, foto di belakang dia, kitiran Belanda. Masya Allah. Produk-produk luar yang nggak jelas statusnya. Kita pengen mencetak generasi cinta negeri. Rumah kita ndak ada pajangan mewakili negeri kita. Giliran batik diambil jiran baru ngomel gitu loh. Giliran tanah diambil negeri jiran baru ngomel. Aneh, kita nggak mendidik. Didik nuansa keislaman, taruh pajangan-pajangan yang baik. Orang dulu rata-rata rumahnya itu ada kaligrafi yang gampang kebaca, hadza min fadli rabbi, betul, rata-rata itu rumah-rumah orang dulu. Sampai anaknya tahu ini bapak ini majang, ini ngingetin ini semua milik Allah, cuma titipan. Dulu begitu, orang dulu rumahnya Masya Allah, tidak banyak perabotan, tanah yang penting, bukan perabotan. Warisnya Masya Allah, sendal jepit ke notaris beli tanah.
Sekarang sepatu mewah merek mahal lah ya, saya nggak sebut mereknya. Datang ke notaris jual tanah. Kelasnya sudah beda kita sekarang. Iya. Masya Allah. Sebagian besar hidup kita di rumah. Fasilitasi antum yang tahu, antum yang punya karakter. Aku bentuk rumah gini karena aku pengen nyaman. Nggak apa-apa. Jangan dibilang sombong. Wih gila rumahnya gede sombong. Apa urusannya? Nggak ada. Itu hak dia pengen bikin nyaman kok. Ya kan gimana Ustaz kita ngelihatnya, nggak usah dilihat, ngiri aja, heran. Ya gimana nggak ngiri, lawang tiap pekan ganti warna, sebulan bisa 3-4 kali ganti warna. Terus Mas Buloh, masalah buat lo? Ya bukan begitu, dia kan agen cat, urusan apa gitu loh, buat sampel warna. Jangan suka suuzon sama orang gitu loh. Alhamdulillah, seneng lihat orang sukses, itu baru legowo, panjang umur yang begini. Ini hati sumpek lihat orang begini ruwet aja, penyakitan nantinya. Bebaskan hati, seneng lihat orang sukses. Alhamdulillah ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ini orang sukses, Masya Allah. Ya Allah, seneng saya ngeliat. Boleh. Tapi aku kok ngiri Ustaz ya? Ngiri boleh di dua tempat. Ngeliat orang pintar menyampaikan ilmunya ngiri boleh. Ngeliat orang kaya sedekah ngiri boleh. Boleh. Kalau kamu nggak bisa ngilangin hasud, letakkan pada tempatnya. Jangan yang enggak. Makanya ibu-ibu kalau kajian di masjid pun jangan di rumah. Kadang banyak orang yang hatinya punya penyakit. Rumah mewah, adakan pengajian, yang datang orang susah, sampai ke rumah berantem sama suaminya. Pulang ngaji kok berantem, kenapa? Ya iyalah, siapa yang nggak kesel? Aku ngaji tadi rumahnya mewah betul. Lampunya 3 meter dari atas. Warnanya Pak, Masya Allah Pak, itu dindingnya itu marmer Pak, gunung dibelah Pak. Pajangannya itu kendi-kendinya Pak, wis keluarga Pak, anak kendi, kakak kendi, ibu kendi, bapak kendi itu. Kita boro-boro punya Pak. Akhirnya timbulnya fitnah, mending kajian di masjid. Di masjid kalau mau rame bikin pengajian yang sifatnya mendidik, membangun tempat dialog. Di negeri Arab itu kalau perumahan Pak, yang sekarang lagi dibikin kapling-kapling itu gurun. Anda kalau naik kereta api dari Mekah Madinah ke Mekah, itu dibelah gunung, itu dibelah gurun, lagi dibikin perumahan itu. Kaplingnya Masya Allah Pak, signboard depan perumahan itu belum ada rumah, baru kaplingnya aja. Dikedepankan hadis Al-Jar Gobladar. Ya, lihat tetangga sebelum beli rumah. Akan dibangun perumahan namanya ini. Di sini akan ada masjid, ada ulama fulan bin fulan dan qari fulan bin fulan. Belilah rumah di sini. Yang ditawarkan tuh kebaikan. Kalau kita kan perumahan yang ditawarkan 10 pembeli pertama gratis kulkas, betul ya? Ditanamkan pohon ini, pohon itu, nggak ada ulama, dunia yang ditawarin. Yang paling baik tawarkan kebaikan. Aku beli rumah tuh karena ada masjid, ada ulama, ada qori. Aku tinggal tentrem ini sana tuh. Rumah surga. Ini enggak rumah dibikin apartemen isinya mall. Masuk rumah maksiat, turun rumah maksiat kita. Doa masuk rumah, doa masuk pasar. Doa keluar rumah, doa keluar pasar kita. Gimana mau bener? Udahlah, jangan salahkan Tuhan kalau tak tahu jalan ke surga. Kau yang salah. Sudah sholat tat, ke siapa? Ke Allah. Siapa Allah? Sudah mencontoh Rasul, siapa Muhammad? Bingung. Itu yang terjadi. Masya Allah. Ini yang terpenting. Yang kelima terpenting ini apa? Yakni terinspirasi untuk mengislah rumah. Kenapa? Karena rumah ini merupakan sarana yang paling besar untuk membangun karakter bangsa. Jadi kita kalau mau mencetak generasi yang nggak gampang demo, nggak gampang mencaci maki pemerintah, dari rumah awalnya. Pemerintahan terkecil. Tadi bisa agak pemimpin ayah ini membuat ketenangan masyarakat rumah, istri, anak, pembantu dan lingkungan rumah tersebut. Bagaimana caranya? Ya menanamkan surga dalam rumah. Ini amsal terkecil nih. Di dalamnya nanti ada sholat sunnah, taraweh. Taraweh boleh di rumah, bahkan Nabi cuma 3 kali doang di masjid, sisanya di rumah. Kesempatan mendidik keluarga untuk melaksanakan sunnah. Jangan sampai ayah nggak bisa ngaji, jangan sampai ayah nggak pernah tahajud, nggak pernah witir.
Yuk didik anak-anak kita buat bangun pagi. Caranya bagaimana? Cepat tidur malam. Bagaimana mereka bisa istiqomah dalam kebenaran? Ayah bawa teman sekali-kali, liatin teman-teman baik ayah. Ibu bawa teman sekali-kali ke rumah, liatin teman yang baik, supaya mereka tahu ayah ibunya juga bergaul dengan orang baik. Lihat ayah ibu pertontonkan, jangan ada yang mubazir. Beli sesuatu di rumah jangan yang dibuang-buang. Ini rumah sorga, ibu pertontonkan sorga. Sorga tuh nggak bau demek. Sorga itu wangi. Tidak ada barang kotor, tidak ada barang mubazir. Kok sorga isinya barang kotor, barang mubazir, tempat tikus, tempat penyakit. Rumah itu wangi, sorga itu wangi. Ayah bilang, bu, rumah lebih baik buat ibu, rumah itu sorga. Coba bikin ibu menjadikan rumah seperti sorga, pak. Yang nyaman, yang asik. Coba maksimalkan. Ini rumah betul-betul memang membuat mereka itu terbentuk karakternya. Bikin anak kita nggak gampang lihat maksiat. Coba di rumah harus yang baik. Tadi sampel yang paling gampang, jangan sampai anak ngelihat aurat orang tuanya sendiri. Orang tua masuk ke kamar mandi bawa salin dalam kondisi pakai baju, keluar sudah salin dan bawa baju kotor. Biasakan yang gampang saja. Anak masuk rumah, masuk kamar orang tua, ketok dulu. Haram di waktu yang diharamkan. Kapan? Ketika malam ba'da isya atau antara zuhur dengan asar. Ketok dulu, takut ada keperluan. Yang penting orang tua betul-betul dijaga murwahnya. Ini kamar orang tua, anak jangan gampang masuk. Ibu larang supaya orang tua tuh punya izzah, punya harga diri. Ini gelas ayah jangan dipakai supaya ada murwahnya gitu loh. Didik. Lihat cara bawain minuman ayah, pakai tatakan, pakai cangkir, pakai tutup. Anak lihat, ayah dibedakan. Didik anak. Sesekali anak agak kurang ajar, "Pah, ambilin aku minum dong." "Iya." Ayah ambilkan minum sesekali, pakai tatakan, pakai cangkir, pakai tutup. Wih, lengkap amat ya. Iya harus begini kalau ngasih orang. Besok kita suruh dia pasti begitu. Kesempatan mendidik. Lihat, ayah tegas dalam mengambil sikap. Ayah pulang pergi mengucap salam, pergi pun mengucap salam. Bangunin anak sebelum subuh sudah rapi, sehingga anak bangun ngelihat ayahnya rapi, ibunya rapi, anak terinspirasi buat rapi. Bukan balapan bangun telat gitu loh. Kalau udah libur balapan telat, subuhnya 6:30, subuhnya bareng tukang roti lewat, astagfirullahaladzim. Nah, ini 5 hal ini saja lah yang kita bahas ya. Karena tadi diingatkan kita 1,5 jam kajiannya, supaya sampai dakwah kita bisa berdialog lah ya. Paling tidak kita akan tahu bahwa ternyata memang untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang paling layak untuk menuju surganya Allah ini bukan main-main. Kujadikan rumahku menuju surganya Allah ini untuk dapat kebaikan, karena kebaikan nggak mungkin datang dengan cara yang tidak disyariatkan. Semua telah disyariatkan. Yuk katakan dengan tegas dalam diri kita, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah yang menginspirasi untuk terbukanya pintu surga, bukan malah tertutup surga, terbuka pintu neraka. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Supaya hidup suasana kita bisa berdialog, membahas bahasan yang dibahas. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum melanjutkan acara sesi tanya jawab, untuk info donasi pembangunan masjid dengan nomor rekening 77509679. Kami ulangi sekali lagi, nomor rekening 7750099679 atas nama Agung Harijanto dengan Bank Muamalat. Syukron. Iya. Baik, bismillah jamaah sekalian, kita telah banyak menerima pertanyaan dan kita akan coba maksimalkan waktu untuk coba dibacakan satu persatu. Pertanyaan pertama Ustadz dari ibu-ibu di belakang, bagaimana menasihati suami yang masih merokok Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz dan tipsnya. Gimana nasihatin suami yang masih merokok Ustadz? Saya tidak tahu suaminya mana, saya tidak paham. Cara ngomong ke orang itu beda-beda, ya nggak sama. Harus tahu karakternya ibu yang paham dia, ibu yang ngerti dia. Kalau sampai dia masih merokok, dia belum paham bahaya rokok, bu. Dia belum paham murkanya Allah tentang rokok ini. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan dirimu dalam sesuatu yang berbahaya, betul?
Dokter mana yang bilang rokok nggak berbahaya? Udahlah akui itu bahaya. Belum lagi perokok pasif di kiri kanannya. Saya sih alhamdulillah Ustaz, udah tahu saya tidak rokok lagi, tak berhenti sudah. Alhamdulillah. Cuma saya nge-vape sekarang Ustaz, gitu loh. Lah yang nge-vape bukan rokok tuh knalpot motor gitu loh. Langsung aja ke knalpot motor saya lebih gedean itu. Heran. Padahal satu hari dia bakar 20.000, itu kalau dikumpulin sebulan itu 600.000 loh. Dan setahun 7,2 betul? Juta. Itu tiap tahun bisa motong sapi Bali itu. Ini tidak pernah korban tiap tahun. Rokok aja tuh. Padahal kalau dia mau disiplin 2 kali beli rokok 2 bungkus sampai 40.000 50.000. Sehari 50.000, sebulan 1,5 juta. 10 bulan 15 juta. 20 bulan umroh sama istri. Masya Allah. Kalau mau. Cuma ya mau bilang apa? Kalau masalah rokok ini kan yang ditawarkan bukan rasa tapi gaya. Makanya susah. Orang yang ninggalin rokok karena gaya. Bukan rasa. Dan iklannya semua banyak. Ya mau bilang apa? Kesadaran diri yang penting. Ya mulai kita berpikir. Tiap bulan sudahkah kita ngasih ke orang tua kita 7,2? Apa? Tiap tahun. Sudahkah kita korbankan kambing buat orang tua kita? Sudahkah tiap bulan kita kasih fakir miskin 600.000 minimal? Kalau belum yuk malu lah. Itu kan harta titipan Allah, betul? Allah bakal tanya nantinya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah ya. Semoga Allah kasih hidayah insyaallah. Dia omongin baik-baik, Bu. Atau dia ajak kajian kayak gini nih. Kajian begini nggak berasa. Hampir 2 jam nggak ngerokok ini kan. Alhamdulillah. Harus sering-sering nih kajian. Supaya paling tukang rokok yang kesel wis nggak laku kalau gini banyak kajian ini. Cuma paling tidak lama-lama sadar ternyata betul-betul enak. Hidup sehat tuh enak. Hidup sehat itu enak. Ya kita bisa nyaman di mana saja kita mau. Wallahu a'lam. Ya sekedar mengingatkan dalam syariat itu kan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Kalau nak memberatkan umatku suruh sikat gigi sebelum wudu dan salat. Kita mau nyebut nama Allah kalau mulut kita kotor. Setan suka sama mulut yang kotor. Makanya gampang berbohong karena banyak nikotin. Setan suka sekali sama mulut yang kotor. Setan gak suka sama mulut yang bersih. Ini bahasa agama. Maka ini butuh disiplin diri kita lah untuk meninggalkan. Kita doakanlah mudah-mudahan yang masih merokok bisa hilang kebiasaan merokoknya insyaallah ya. Buat yang belum ya udah jangan coba-coba. Semoga Allah jaga kita insyaallah ya. Masya Allah. Taib. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan berikutnya. Ini dijawab. Pada beberapa pertanyaan yang sama, Ustadz mohon nasihatnya bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang tempat tinggalnya jauh Ustadz, dari seorang ibu Ustadz. Barakallah. Vin, tadi buat yang suami yang rokok kasih gantungan kunci nih Vin. Ya. Mudah-mudahan manfaat nanti bisa dilihat channel-channel kita insya Allah ya. Baik. Bagaimana berbakti kepada kedua orang tua yang tempat tinggalnya jauh? Di surat Al-Isra ayat 23 itu perintah wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua dalam kondisi ihsan. Ihsan itu ada tidak ada mereka. Jadi ada mereka kita berbakti, temuin tiap hari, cium tangannya. Ajak ngomong yang membahagiakan dia, qaulan karimah. Sama orang tua jangan ngomong yang ruwet-ruwet bikin dia senang. Sampai anak tuh dinanti kedatangannya. Kalau jauh bagaimana Ustaz? Sekarang sudah nggak ada yang jauh sebenarnya. Kita bisa video call sama mamah kita kok. Anak orang kita bisa beliin handphone, pegawai kita beliin, orang tua beliin yang paling canggih. Buat apa nih mahal-mahal nak? Buat kita video call mah. Aku tuh nggak bisa nggak ngeliat muka mama kalau 1 hari saja mah. Bikin dia seneng. Orang tua dibahagiain. Tiap pagi telepon, kalau perlu kuping ini nggak mendengar kecuali suara orang tua yang pertama. Bukan kolokan, itu hak orang tua. Assalamualaikum mah, waalaikumsalam, masya Allah. Subahul khair mah, subahul nur. Mama gimana pagi ini sehat mah? Alhamdulillah ya Allah, dengar suara mama tuh masya Allah mah sejuk nyaman. Orang tua tuh seneng digituin. Nah kalau orang tua sudah seneng, Allah seneng sama kita. Mah ini akhir bulan, apa yang mama butuhkan mama bilang. Apalah artinya harta yang saya punya kalau nggak kebagian buat mama? Mama nomor 1, mama mau apa? Seneng. Mah aku ada bisnis mah. Doakan kalau goal nanti tak tuntun mama muterin Ka'bah kita tawaf nanti insya Allah mah. Seneng. Coba hayalkan dulu dah, hayalkan buat orang tua coba. Ini kadang-kadang kita ngayal aja nggak ada buat orang tua.
Gimana mau berkah? Nah jadi sebenarnya berbuat baik sama orang tua tuh nggak lihat waktu, nggak lihat jarak pun tidak. Selama dia masih ada, jaga nama baiknya. Kita pengen berbuat dosa, ingat di belakang kita ada nama orang tua kita, Fulan bin Fulan. Sehingga kita punya rem, berbuat baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam, taib. Syukran Ustaz. Ini yang tanya tadi, kasih juga gantungan boleh Vin. Nanti suruh buka channel kita dan lihat bagaimana berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, mohon izin pertanyaan berikutnya masih banyak dari ibu-ibu. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana hukum menimbun harta. Maksudnya suami bersikeras untuk berinvestasi. Kami sudah memiliki tanah di 2 tempat, rumah 1 dikontrakan, tetapi kami masih mengontrak Ustadz, dan kami belum haji tapi sudah mendaftar. Bagaimana cara menasihati suami? Ana nggak tahu juga kenapa suaminya begitu, bingung ana jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Misi dan visi rumah tangga dia yang tahu. Kalau memang efisiensinya ngontrak lebih murah ketimbang punya rumah dan maintenance-nya, ya sudah, nggak ada masalah. Atau pada akhirnya kita tinggalkan juga rumah kita, betul? Wallahu a'lam. Coba sih tanya visi dan misinya. Karena nggak salah orang ngontrak kan, walaupun dia punya rumah. Karena dia bicara maintenance. Sama dengan orang punya mobil, pakai Grab, pakai Gojek atau apalah, pakai online itu ya. Nggak ada masalah kalau efisiensinya mendingan pakai online, ya asalkan sistem online ini yang dipertanyakan. Kita jalan macet, bakal ganti oli, ruwet lah. Ahsan pakai umum. Ya, itu kan Males, nggak ada masalah kan? Bukan nimbun harta, dipakai mungkin sesekali, boleh-boleh aja. Saya nggak tahu manajemennya, tapi saya berhusnuzon. Mudah-mudahan suaminya punya niat baik, insya Allah. Ya, ibu omongin aja baik-baik bu. Insya Allah Allah kasih yang baik buat kalian, insya Allah. Wallahu a'lam. Vin, ini saya pengen tanya nih sebelum lanjutkan pertanyaan ini, kan kita kegiatan ini kan pakai rencana lama ya, kegiatan di Nurul Jannah nih, sehingga diiklankan. Banyak yang datang ke tempat ini dari luar. Ya, Anda pengen tahu siapa yang datang kemari tujuannya belajar, sementara rumahnya paling jauh. Ada Vin? Foto? Silakan. Pak Ustadz yang paham daerah sini, paling jauh dari mana Ustadz? Antum di mana? Surabaya. Surabaya mana sih? Surabaya situ aja. Ada yang di luar Surabaya datang. Mana? Tuban. Oh masya Allah, Tuban. Antum di luar dari mana? Tuban juga. Yang sudah jangan disamain. Yang lebih jauh dari Tuban, ibu-ibu ada, tolong panitia. Ada yang jauh gak tuh ibu-ibu dari mana tuh? Tuban paling jauh. Solo ada. Itu Solo jujur datang buat kajian. Apa buat jalan-jalan ke Surabaya sekalian mampir. Ini Pak, tolong Pak, yang datang kemari memang buat kajian. Datang memang buat kajian. Tuban buat kajian. Atau datang buat kajian. Oh masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Tuban? Tidak ada. Alas ya. Tuban ganti ongkosnya bro. Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum ambil amplop, itu ada ongkos buat antum, semoga manfaat insya Allah ya. Pulang pergi antum wis digratisi sama Nurul Jannah ini, masya Allah. Ada yang datang kemari kajian, ini mengorbankan bisnis kaki limanya, kaki lima loh ya. Ya gorengan, bakso, cilok, apalah. Ya pokoknya dia biasa dagang pagi, ada kajian tutup dulu. Biasa dagang pagi. Antum apa Pak? Apa? Nasi Padang. Oh, nggak pagi malam pun buka berarti ya. Cuma tutup dulu Pak. Oh masya Allah. Ada lagi yang lain? Apa Pak? Nasi goreng jualnya siang. Oh pagi. Oh masya Allah. Antum tutup dulu buat kajian. Oh masya Allah. Lihat Pak pengorbanan belajar itu Pak. Masya Allah. Makanya kita yang jadi pegawai punya income lebih, ya Allah belajar tuh malas, heran itu. Ini ada yang jelas mengandalkan dagang harian, tutup karena buat kajian. Masya Allah. Ada yang lain? Atau apa? Sekolah. Libur. Gara-gara jangan. Balas dong. Itu gorengan mangkal Pak ya? Apa dorong Pak? Nasi goreng mangkal apa dorong? Rumah ya? Oh masya Allah ya. Ada yang datang nggak pada hari ini bawa keluarga paling banyak?
Bawa keluarga paling banyak ada. Berapa orang? 5. Berapa orang Pak? 4. Oh, ini banyakkan 5 Pak, 4 ya. Yang lebih dari 5 orang ada? Ada yang datang sekarang bawa keluarga, suami, istri, anak, mertua, apa, datang rame-rame buat kajian. Ada? Paling banyak berapa Pak? 4, ini 5 Pak. Ya. Yang lebih dari 5 ada? Ibu-ibu ada di belakang bawa anak, atau mungkin bapak bawa keluarga, bapak, istri, anak-anak, tabelah itu. Oh Masya Allah, 5 semuanya. Oh Masya Allah, berarti ini yang paling banyak ya. Masya Allah. Oke, tadi yang kaki 5 saya pilih nasi goreng karena nggak ada tawaran Pak. Kalau restoran Padang banyak tawaran nih ya. Tapi saya salut sama Bapak, saya kasih gantungan kunci juga, nanti Bapak bisa diambil di depannya. Kalau buat yang tutup nasi goreng boleh diganti amplopnya. Kemudian yang keluarganya paling banyak ini cuma 5 orang, yang lain nggak ada nih 5. Bro ganti ongkos bro, biar bisa jajan nanti. Masya Allah. Dan yang terakhir yang saya tanya nih, siapa yang datang kemari kajian usianya paling tua? Buat contoh yang muda Pak. Fadal Pak, berapa usianya? Insyaallah 81 kajian. Ini masih muda, males kajian, kelewatan. Ini Bapak 81 kajian. Ada yang lebih dari 81? Nggak ada, saya yakin ini. Terus paling tua 81 ya? Pak, mohon maaf ini Pak, tanpa mengurangi respek ya. Ini ada sedikit uang buat contoh ke anak-anak muda Pak. Terserah Bapak mau apain itu uang. Pokoknya buat jajan cucu atau buat sedekah, buat apa, kami kasih hadiah. Karena paling tua ini datang kajian. Masya Allah ya. Dan tolong doakan Pak, tolong doakan kita yang muda-muda ini biar istiqomah Pak, belajar agama dengan baik, jadi generasi bangsa yang bermanfaat buat negerinya insya Allah Pak ya. Doa orang tua itu mustajab kok ya. Tapi lanjutkan pertanyaan Vin. Baik, syukran Ustadz. Dan mohon izin Ustadz, nih kembali curhatan suami istri Ustadz. Masya Allah. Ustadz, jika segumpal darah baik maka akan kembali baik semua atau kalbut, seperti itu Ustadz sampaikan tadi. Ustadz mohon, saya mau minta tolong Ustadz. Suami saya kalau marah selalu mengumpat atau berkata kasar. Padahal alhamdulillah beliau sudah belajar cukup lama. Apakah artinya hati suami saya masih tidak baik? Minta tolong nasihatnya Ustadz. Catatan, kebetulan suami saya hadir di sini Ustadz. Masya Allah. Itu yang saya bilang, saya sudah punya feeling dari pertama betul. Jadi kalau pun ngaji, sudah ikut kajian di mana-mana, cuman masih ngelihat yang nggak baik, denger yang nggak baik, hatinya nggak baik. Kalau ngomong sama istri kasar, sama anak nggak baik. Kenapa? Hatinya nggak baik. Hatinya nggak baik sudah. Sementara Nabi mengatakan khiyar, lelaki yang baik itu yang paling baik sama perempuannya. Ya. Ini spontanitas akan terjadi. Orang kalau ngelihat yang nggak baik, dengar yang nggak baik, hatinya nggak baik. Ya suami punya alasan, habis istri saya bikin mancing saya emosi. Dia lupa itu kan rumah sorga. Sorga nggak ada yang memancing emosi. Ibu juga jangan jadi penyebab. Sudah tahu suami mulutnya nggak baik, ya jaga supaya tetap baik. Gimana caranya? Ada kerjasama. Ya mudah-mudahan melalui ibu dia tetap baik. Ya jadi tolong disiplinkan diri. Saya cuma khawatir Pak, kita ini pemimpin di rumah tangga kita. Anak niru kita Pak. Anak itu duplikator paling hebat Pak. Contoh yang paling gampang, anak minjem handphone, kita kasihnya ngelempar. Besok kita minjem handphone dia pun dilempar Pak. Anak itu peniru paling jago Pak. Kita ngomong kasar sama anak, jangan heran kalau satu waktu dia bakal kasar sama kita Pak. Hati-hati, kita ini membuat tontonan yang menuntun. Sadar nggak sadar, makanya kalau mulut bakal nggak baik, keluar kata-kata yang nggak baik, mendingan istighfar. Astagfirullahaladzim, keluar rumah jangan dihadapin. Karena sunnah dalam Islam ini kalau emosi berdiri duduk, masih emosi berwudu, masih emosi sholat, masih emosi berbaring, masih emosi keluar, jangan dihadapin. Jangan terpancing. Islam ini nggak gampang diwarnai. Kalau kira-kira kita gampang emosi, ya jaga diri kita supaya nggak emosi. Karena khawatir membuat tontonan yang menuntun. Ya, semoga Allah jaga Bapak insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taifin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Selanjutnya juga masih dari seorang muslimah di belakang Ustadz.
Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah saya melanjutkan studi di luar negeri, tepatnya di Cina Ustadz? Karena kemarin saya sempat mendengar katanya seorang muslim tidak boleh menuntut ilmu di negeri non-muslim. Bagaimana nasihat Ustadz dan mohon tanggapannya? Terima kasih. Iya, nasihat ulama memang seperti itu. Karena melihat mudaratnya. Orang berprinsip tuntut ilmu ke negeri Cina, itu bukan hadis. Itu pepatah yang dibuat-buat. Ilmu ada di Mekah dan Madinah. Lawang nabinya di Mekah Madinah, bukan di Cina, betul? Cuma saya nggak heran bisa dirubah oleh orang-orang penikmat 2,5% Cina ini, gitulah. Sehingga bisa dirubah ilmu di Cina dari mana? Tidak ada sudah. Ya, ilmu di negeri Islam tuntut di sana. Itu pun prosesnya pakai mahram buat perempuan. Jangan sampai nuntut ilmu dengan cara yang haram. Karena Imam Syafi'i mengatakan al ilmu nur wa nurul la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maka khawatirnya perjalanan maksiat tanpa mahram, tinggal di negeri yang bermaksiat, hilanglah kemuliaan ilmu tersebut. Saran saya sih hindari. Karena ilmu bukan di sana tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Ustadz, termasuk tadi yang Ustadz sempat bahas tentang riba. Jikalau di sebuah keluarga terlanjur pernah meminjam peminjaman di bank, lalu setelah tahu hukumnya untuk coba melunasi sekaligus tidak mungkin karena harta yang dimiliki saat ini tidak cukup untuk melunasi. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya, orang yang sudah terjebak dalam sistem riba, akad manajemen riba, bagaimana setelah dia paham haramnya riba, Ustadz? Allahu a'lam bishawab. Dalil mengatakan wada' ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Artinya selesaikan yang ada, jangan dimulai lagi. Karena prosesnya memang seperti itu. Terlanjur ada hutang, syukur bisa bayar langsung. Kalau enggak cicil untuk dihilangkan. Ya. Jadi jangan sampai malah saya kredit rumah dan mobil, setelah saya paham itu riba, saya sengaja menghindar nggak mau bayar. Jangan gitu. Masalah akhirnya buat antum, bakal berlipat ganda tuh utangnya itu ya. Syukur ada yang bisa menutupi. Nah, atau dicicil karena saya nggak sanggup buat bayar cash. Anda gharim, layak dapat zakat. Yang begini layak dapat zakat karena dia nggak mau menutupi. Jadi zakat boleh kasih dia untuk bisa menutupi riba dia itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, pertanyaan kembali berikutnya masih dari ibu-ibu di belakang. Ustadz, bagaimana hukum suami setiap marah selalu bilang cerai, namun ketika sudah reda atau damai suami mengingkari perkataannya? Dan walaupun suami sudah dinasihati, suami juga mengingkari. Bagaimanakah solusi menghadapi suami seperti itu dan apakah status pernikahannya masih sah Ustadz? Mohon nasihatnya. Ya Allah, ibu lagi yang nanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang dia mengatakan cerai dalam kondisi sadar dan tidak emosi, disaksikan oleh orang yang mendengar, istri dilaporkan ke kita dan kita mendengar gini, sah perceraian. Kalau dia mengatakan cerai dalam kondisi tidak emosi. Tapi kalau dia emosi, gugur hukum cerai dengan emosi. Tapi yang jadi masalah dia sering. Nah, pendapat ulama berkhilaf dengan kata-kata sering ini. Harusnya diambil sikap. Pak, nikah itu menghalalkan kemaluan yang diharamkan. Cerai juga mengharamkan kemaluan yang dihalalkan. Jadi tolong jangan gampang mengatakan cerai dalam pernikahan kita. Kalau kita laki sejati udah nggak kuat, ceraikan secara resmi. Ngapain diulang-ulang cuma buat ngancem? Itu perempuan bukan laki-laki itu. Kalau laki-laki nikah resmi, cerai resmi. Kamu sering mengulang kayak gini, saya tanggung dosa sama Allah, sudah, yuk kita ke pengadilan, kita cerai. Laki itu. Sehingga mencerainya nggak pakai perasaan. Saya sudah ceraikan, Ustaz. Loh kapan? Kemarin. Di mana? Di rumah. Ada saksi nggak? Ya nggak ada. Emang sah? Feeling saya sah. Feeling? Anda nikah resmi kok cerainya nggak resmi? Dia cerai resmi, kesian. Dia kan juga pengen nikah lagi atau bagaimana? Toh dalam perceraian ada yang namanya masa iddah. Mudah-mudahan dengan masa iddah tersebut dia minta maaf dan bisa merujuk lagi kan? Iya. Jangan gampang mengatakan kata cerai. Ini sifat munafik. Setelah itu nggak mau mengakui, ya, akhirnya rumah tangganya nggak jadi sorga. Yang ada keributan, anak melihat broken home, nggak nyaman mencontoh orang tua, ya sudahlah, berilmulah sebelum berumah tangga itu lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Nah.
Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan pertanyaan berikutnya menjama atau menggabungkan beberapa pertanyaan yang senada Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya bagaimana cara menasihati orang tua yang masih kurang dalam agama, masih mengikuti budaya kesyirikan dan juga ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan. Mohon tips dan nasihat dari Ustadz bagaimana mendakwahi orang tua. Taib. Bicara dakwah kepada kedua orang tua kita ini Quran yang ngajarin. Kata Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu mengajarkan kesyirikan, kemaksiatan, dia berbuat dosa, jangan patuhi dia. Fala bukan wala, fala cepat jangan patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi jadikan dia sahabat yang baik. Nah, ternyata berdakwah ke orang tua itu menjadikan dia sahabat. Nah, sahabat itu menyiapkan maklum buat sahabatnya. Coba kita kalau mau ketemu sahabat dandan rapi, siapin makanan yang enak, minuman yang enak, janjian di kafe di tempat yang enak. Kenapa kita mau orang tua nggak pernah begitu? Coba sekali-kali siapkan baju bagus buat orang tua kita, suruh dia pakai. Mau kemana? Saya pakai baju bagus sayang. Aku pengen jalan sama mama sama papa dalam kondisi yang rapi. Kita cari restoran yang enak yuk, kita ngomong baik-baik. Orang tua terpincut sama kita. Kumpulin uang, tabung, diam-diam, surprise nanti umroh bersama mereka, tawaf sambil dinasihatin, duduk di makom Ibrahim sambil berdoa. Lihat, ajak dia untuk sa'i, berdoa di sofa dan marwah. Pagi habis sholat subuh, syuruk sambil melihatin Ka'bah. Pak, ya Allah betapa enaknya kita berakidah dengan tauhid yang baik. Coba seperti teman lah. Sekali-kali bawakan makanan, minuman yang dia suka sambil berdakwah. Bohong orang tua hatinya nggak suka sama kita. Kita pengen merubah nggak ngasih keuntungan, susahnya kita di situ. Kita nih ngeliat orang tua kayak ngeliat ATM pengen gesrek aja gitu loh. Akhirnya sebatas keperluannya nggak sampai dakwah sudah. Orientasi kita ini cuma ngeliat umat banyak ngambil keuntungan, ngasih, jangan money oriented. Anfik, unfik alik. Infakkan, sedekahkan. Allah sedekahkan kita. Rubah mindset kita. Rubah mindset kita. Kalau melihat sesuatu, apa manfaat saya? Bukan apa manfaat itu, bukan begitu bahasanya. Mulai bermanfaat buat yang lain. Orang tua sama. Buat mereka nyaman, bikin mereka menanti kedatangan kita. Sampai longo, ada apa bu? Anak mau datang. Ya Allah dia datang. Orang tua senang kita datang. Ini enggak, orang tua pucat. Kenapa bu? Anakku mau datang, ya Allah dia datang. Waduh. Enggak sampai dakwah ke orang tua kita. Allahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, dan mohon izin pada jamaah, ini pertanyaan terakhir Ustadz. Ustadz mohon nasihatnya, kedua orang tua saya sudah meninggal sejak saya masih kecil Ustadz. Mohon nasihatnya amalan seperti apa yang bisa saya kerjakan untuk meringankan dosa orang tua dan juga bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tua saya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Ya sekedar informasi, nggak semua pertanyaan dibaca kan? Tapi kita ada channel link sekarang di Al-Azifi channel, itu ada Langsam bersama Ustadz Langsam pagi bersama Ustadz Subhan. Itu kegiatan yang saya buat setiap pagi membacakan bacaan yang tidak terbaca. Ya jadi bisa dilihat nanti di channel tersebut di Al-Azifi channel ada Langsam pagi Ustadz Subhan membaca pertanyaan yang tidak sempat kebaca karena waktu yang nggak memungkinkan ya. Kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, entah apa yang dia pernah lakukan dalam kehidupan dia, yang paling baik kita paham, anta wa maluka li abika. Kau dan harta amal soleh yang kau miliki adalah milik orang tuamu. Jadilah anak yang soleh. Kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama, yakni memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Kemudian membayarkan hutang piutangnya. Menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang soleh. Kemudian dia juga betul-betul paham bahwa dengan bergaul sama teman-temannya dulu, tahu kelas orang tuanya. Dilala orang tuanya punya kesalahan, dia mewakili meminta maaf. Karena fungsi anak untuk menutupi aib orang tuanya. Sisanya berbuat baiklah. Dengan cara apa? Hajikan dia. Dengan cara apa? Membuat sebuah prasasti hidup. Bikinkan masjid atas nama dia. Dan lainnya. Banyak sekali. Itu bisa dilihat di berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Di channel kita ada itu ya. Nanti bisa dilihat. Coba dikasih gantungan kunci deh. Nanti ada channel yang untuk dilihat kembali itu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Baik Ustadz, barangkali ada simpulan untuk kajian kita pada pagi ini, silahkan Ustadz. Taib jamaah Allah muliakan, intinya ketika kita
pengen menjadikan rumah sebagai jalan menuju surga ini, berilmulah sebelum kita membangun rumah. Al-jar gobladar, kalau perlu lihat tetangga sebelum beli rumah, sehingga tempat tersebut akan menjadi madrasah buat diri kita dan keluarga kita. Pencetakan generasi robbani bermulai dari rumah tangga kita. Ingat, biografi para ulama telah dibukukan, baca. Tidak ada ulama yang memiliki orang tua yang betul-betul nggak layak dititipkan anak sebagai ulama kelak ke depannya. Ucapan Rabbi habli minas solihin yang kita panjatkan dengan sebab orang tua yang soleh akan dititipkan anak yang soleh. Oleh karena itu, yuk jadi orang tua yang betul-betul paham rumah ini merupakan media untuk membuka pintu surganya Allah. Berilmulah sebelum beramal, jangan masukkan yang haram, jangan masukkan maksiat ke rumah tangga kita. Allah muliakan kita insyaallah. Allah musta'an, minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan masjid kita tercinta Nurul Jannah ini semoga tetap makmur sunnah di tempat ini. Kemudian juga jaga Allah, semoga Allah jaga kota Surabaya kita tercinta secara umum ini, dan dijaga para pemimpinnya agar istiqomah memimpin kota ini dengan baik insyaallah. Dan kita juga minta sama Allah diberikan kesabaran buat saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir, longsor dan lainnya, semoga digantikan dengan yang lebih baik insyaallah ya. Dan kita selalu menjadi bangsa yang mendoakan pemimpin kita untuk diberikan hidayah oleh Allah insyaallah ya. Jaga kerukunan kita dan jangan bosan saling mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.